Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin bahwasanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dia zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dan dia juga dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita untuk berhubungan langsung dengannya. Dan dia akan menjanjikan dengan hubungan itu atau dengan mengucapkan salah satu kalimat yang diperintahkan akan memenuhi segala kebutuhan kita, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman selalu mengucapkan kalimat puja dan puji ini kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan kita. Baik senang, sakit, sehat, dan segala keadaan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, sebaik-baik suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita agar berbuat baik dan patuh kepada Sang Pencipta Allah. Dan juga dengan itu dijanjikan segala sesuatu dalam yang kita butuhkan di muka bumi ini akan terpenuhi dan akan bahagia. Karena itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Maka selain memuji Allah Alhamdulillah, jadilah juga orang yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudaraku seiman, kita akan membahas serial sahabat di tablik akbar kita sebulan sekali. Hanya memang pada bulan ini dimajukan di Ahad pertama yang biasanya di Sabtu kedua di waktu yang sama duhur dan asar. Karena pekan depan insya Allah saya ada undangan di Malaysia, maka saya tidak bisa mengisi di pekan kedua. Tapi insya Allah jadwal ini juga sudah diatur dan dibicarakan dengan teman-teman panitia dan para asatidzah mungkin yang mengisi waktu. Jazahumullah khairan sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Dan saya kembali mengucapkan seperti biasa marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang kepada para teman-teman penuntut ilmu. Dan tidak henti-hentinya kita akan terus mencari mutiara-mutiara, emas-emas, ya, hal-hal yang sangat berharga dari orang-orang yang telah unggul dari umat ini, yaitu mereka yang telah mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja mereka memiliki kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka lahir pada waktu itu sehingga mereka punya hubungan kekerabatan, punya hubungan persahabatan, punya hubungan bisnis, punya hubungan kekeluargaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka terbaik yang dari umat ini. Dan tentu kita akan bersama dengan mereka kalau kita mengikuti jejak-jejak mereka. Dan inilah sebabnya kenapa kita mengadakan tablik akbar serial sahabat ini. Dan alhamdulillah sudah sampai di jilid ketiga dari buku kita, dari 4 jilid yang berhubungan dengan bahasan sahabat. Dan pada bulan yang lalu kita sudah membahas seorang tokoh yang mulia, kekasih Nabi SAW, seorang yang mati syahid, yang memimpin peperangan, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang dikenal awalnya dengan anak Nabi SAW, kemudian dan sempat dinisbatkan menjadi Zaid bin Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah satu dari ayah kalian, tapi dia adalah utusan dan penutup para nabi, juga rasul. Maka digantilah namanya menjadi Zaid bin Harithah kembali ke nama ayahnya. Dan Zaid memiliki kedudukan tersendiri di hati Nabi SAW karena pada saat ayahnya mencarinya, maka ayahnya pun dan pamannya datang jauh-jauh dari pemukiman mereka, dan ayahnya adalah seorang kepala suku. Kalau kita bahasakan sekarang mungkin raja. Kemudian dia keliling mencari tahu tentang anaknya Zaid dan ditemukanlah Zaid ada di Mekah. Dan pada saat bertemu dengan Zaid, atau bertemu dengan Nabi SAW, kata Harithah, wahai Muhammad, anakku ini adalah orang yang mulia, bukan seorang budak, dan dia tertawan dalam peperangan. Maka sekarang aku akan menebusnya, berapa saja yang kau minta. Maka Nabi SAW dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya alaihi salatu wassalam mengatakan, lebih baik kita suruh Zaid yang memilih. Kalau Zaid memilih kalian, maka aku bebaskan tanpa tebusan. Tapi kalau seandainya dia memilihku, maka kalian harus berbesar hati untuk melepaskannya, tanpa memutus hubungan kekerabatan. Maka Harithah pun sangat gembira dengan saudaranya, paman Zaid. Lalu mereka menemui Zaid lalu mengatakan, hai Zaid, bagaimana pendapatmu? Muhammad adalah orang yang bijaksana. Dia memberikan kesempatan engkau memilih. Engkau memilih kami, maka engkau pulang dalam kondisi bebas dari keterbudakan dan hidup mulia menjadi pengganti aku sebagai kepala suku. Atau kau tetap memilih Muhammad dalam keterbudakanmu. Maka mereka berdua dikagetkan dengan perkataan Zaid radhiyallahu anhu,
aku tidak mungkin memilih orang di atas Muhammad. Artinya tidak mungkin aku pilih kalian. Dan ini menandakan kata para ulama hadis karena akhlak dan perilaku Nabi SAW. Gara-gara pilihan tersebut, maka Nabi SAW berdiri lalu mengiklankan kepada semua orang yang ada di sekitar beliau dari Quraisy sambil mengatakan, wahai Quraisy, saksikanlah kalau Zaid adalah anakku, dia bagian dariku dan aku bagian darinya. Ya, aku mewarisin dan dia mewarisiku. Maka diubahlah pada saat itu menjadi Zaid bin Muhammad. Jadi Nabi SAW mencintainya bermula daripada kejadian ini, kemudian juga terjadinya Zaid bin Harithah yang sangat pantun, punya akhlak yang baik. Bagaimana tidak dibina di tangan baginda Nabi SAW. Dan setelah melihat, Harithah melihat ternyata Nabi SAW mengangkat Zaid sebagai anaknya, dimuliakan di kaumnya, ya, bahkan bisa dijadikan sebagai ahli warisnya, maka mereka pun pasrah dan menyerahkan Zaid kepada Nabi SAW. Dan semenjak itu Zaid mendapatkan julukan Hibbin Nabi SAW. Zaid bin Harithah ini teman-teman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ummu Aiman. Dan juga sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu. Siapa Ummu Aiman ini? Seorang wanita yang bernama Barakah Al-Habsyiyah. Jadi wanita ini berkulit hitam, budak Aminah, ibu Nabi SAW. Ummu Aiman ini semenjak meninggalnya Aminah di umur 6 tahun Nabi SAW, dia terus mengurus Nabi SAW sampai Nabi SAW itu dewasa. Dan Nabi SAW sangat berterima kasih pada Ummu Aiman ini dan sangat menyayanginya. Salah satu bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada Ummu Aiman, dia menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid. Padahal waktu itu Zaid jauh lebih muda. Tapi Nabi SAW sebagai balas jasa kepada ibunya yang merawatnya atau ibu yang merawatnya ini, kalau Halimah Sa'diyah hanya menyusui ya, sampai 2 tahun. Tapi yang menjaga pada saat itu sampai Nabi SAW menikah pun, sampai ikut setelah Nabi SAW menikah, punya anak-anak, bahkan anak-anak Nabi SAW pun dirawat oleh Ummu Aiman. Bahkan beberapa athar menyebutkan beberapa anak Nabi SAW juga disusui oleh, yang dari Khadijah disusui oleh Ummu Aiman. Maka Nabi SAW memuliakannya dengan menikahkannya dengan Zaid. Dan dari pernikahan 2 orang yang dicintai Nabi SAW ini, dari Ummu Aiman yang dicintai Nabi sebagai ibunya, seperti ibunya sendiri, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis atau dalam sebuah riwayat, menunjuk Ummu Aiman sambil mengatakan, setelah ibuku, inilah penggantinya. Jadi orang ini sangat merawatku. Kemudian juga Zaid adalah kekasih Nabi SAW karena memilih Nabi daripada ayahnya. Maka dari 2 orang ini lahirlah tokoh kita pada hari ini. Kita akan membahas seseorang yang mulia, anak daripada 2 orang yang dicintai oleh Nabi SAW ini, pernikahan yang mulia dari Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman yang bernama Usama ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Usama bin Zaid ini adalah anak yang lahir dan secara fisik mengikuti ibunya, Ummu Aiman. Ummu Aiman berkulit hitam, ya, dan dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya. Dan Zaid lahir dalam kondisi seperti itu. Tapi Nabi SAW sangat mencintainya dan tidak melihat fisik. Dan nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran kita pada hari ini, termasuk dalam durus wal ibar nanti, adalah tidak ada rasisme dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW memuja Ummu Aiman walaupun berkulit hitam, ya, dari Afrika, tapi karena membina dan mendidik dia dari kecil dan dipilih oleh Allah tentunya untuk menjadi orang yang mendampingi baginda Nabi SAW justru karena kemuliaan akhlak. Ya. Begitu juga dengan lahirnya Usama. Pada saat Usama ini lahir 7 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dan itu masa-masa gentingnya. Kita tahu 13 tahun fase Mekah itu 5 tahun atau 13 tahun itu semuanya banyaknya siksaan, gangguan, ya, hinaan. Puncaknya adalah beliau diusir atau lari meninggalkan kota Mekah ke Madinah dengan hijrah. Karena memang kaumnya ingin membunuhnya alaihissalam. Di masa-masa genting itulah lahir Usama. Dan Usama lahir berdekatan dengan masa lahirnya Hasan, cucu Nabi alaihissalam. Dan di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah memangku Hasan di paha kanannya, kemudian Usama di paha kirinya, dengan perbedaan fisik yang sangat jauh. Hasan yang sangat tampan, putih, ikut dengan kakinya Nabi SAW. Sebenarnya disebutkan Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW. Radhiyallahu anhu, dan begitu juga Usama didudukan di sebelah kiri pahanya sambil berdoa ke atas ke langit, ya, dan disaksikan oleh para sahabat, ya Allah sungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Maka cintailah keduanya. Jadi kita sedang membahas teman-teman seorang laki-laki yang kedua orang tua dicintai Nabi SAW, dia pun begitu. Dan pada saat lahir, para sahabat menggambarkan bagaimana gembirahnya Nabi SAW waktu Ummu Aiman melahirkan Usama. Begitu juga membanggakan Usama
Dan sebagian athar menyebutkan Nabi SAW yang telah memberikan nama itu untuknya. Beliau lahir tepatnya kalau tahun Masehi 616 atau 7 tahun sebelum Hijriah, dan sempat hidup di bawah naungan Khadijah, di rumah Khadijah radhiyallahu anha selama 3 tahun, ya. Dan wafat tahun 53 Hijriah atau 673 Masehi di masa khilafahnya Muawiyah. Kita akan mulai teman-teman sekalian, tentu beliau juga menikah, ya. Saya jelaskan dulu pernikahannya sama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini seorang sahabiat yang mulia, yang dulunya menikah dengan Abu Amr bin Hafs bin Mughirah. Kemudian terjadi perceraian pada saat itu antara mereka, tapi saya tidak bahas tentang masalah itu karena mungkin pada saat insya Allah kita membahas satu waktu tentang sahabiat. Kalau selesai kisah tentang sahabat, kita akan coba pindah ke kisah sahabiat, para sahabat atau Nabi SAW, sahabat-sahabat perempuan Nabi. Maka diantaranya akan ada bahasan tentang Ummu Aiman ini radhiyallahu anha. Tapi yang jelas, maaf, Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais diceraikan oleh suaminya, terjadi cekcok di antara mereka, dan Fatimah binti Qais dalam beberapa athar disebutkan wanita salihah. Dan dia tidak punya kerabat siapapun kecuali mereka masih dalam keadaan kafir di Mekah. Maka pada saat diceraikan oleh suaminya, dia pun datang kepada Nabi SAW lalu berkeluh kesah tentang masalah itu. Maka Nabi SAW pun mengetahui keimanannya, lalu berkata, kalau suami telah menceraikan istrinya sampai 3 kali, karena suaminya menceraikannya langsung perceraian, ya, dengan menceraikannya 3 kali, maka tidak ada lagi nafkah bagimu, ya, tinggal menunggu masa iddah. Dan Nabi SAW mengizinkan dia menyelesaikan masa iddahnya di rumah Ibnu Ummu Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta matanya. Maka dia pun menyelesaikan masa iddahnya di sana, ya. Tentu tidak berduaan, tapi ada yang lain. Cuma Nabi SAW mengatakan, selesaikanlah masa iddahmu di sana, karena Ibnu Ummu Maktum adalah orang yang buta, ya, sehingga kamu tidak masalah kalau misalnya sampai jilbabnya kesingkap atau yang seperti itulah. Maka akhirnya setelah selesai masa iddahnya, Nabi SAW langsung menanyakan kepada Fatimah binti Qais, apakah ada orang yang melamarmu? Ada orang yang minat denganmu? Dia mengatakan, ada ya Rasulullah. 2 orang telah mengajukan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham bin Hudzaifah. Ya, dua-dua tokoh Quraisy. Maka Fatimah mengatakan, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau Muawiyah adalah orang yang miskin. Memang pada saat itu Muawiyah radhiyallahu anhu belum memiliki apa-apa. Ya, ini belum nanti tidak dibahas pada saat beliau jadi khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, tapi ini adalah pada masa itu. Sementara Abu Jaham adalah orang yang banyak safar, ya. Dan aku sarankan engkau menikah dengan Usamah. Maka akhirnya Usamah pun dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Fatimah binti Qais. Kemudian setelah itu menikah, dari pernikahan ini juga lahirlah anak yang mulia, yaitu Muhammad bin Zaid, ya, salah satu ulamanya Madinah dari keturunan Usamah dan Zaid ini. Ada hadis Nabi SAW teman-teman yang menyebutkan, dan kita akan mulai bahasan kita tentang tokoh kita ini dengan ini, di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yuhibbullaha azza wa jal wa rasulahu falyuhibba Usamah." Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka mestinya, seharusnya ia mencintai Usamah. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian, siapapun di antara kita dan sampai menjelang hari kiamat dari kaum muslimin yang mencintai Usamah dengan niat bahwasanya memang dia ingin mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, ini bagian daripada agama kita. Karena Nabi SAW pilihkan secara khusus kalimat ini. Barang siapa mencintai atau ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah atau semestinya dia mencintai Usamah. Orang ini teman-teman sekalian, terlihat sekali cinta Nabi SAW kepadanya. Tambahan daripada riwayat-riwayat yang sebelumnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Usamah adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Juga Usamah berkata, Nabi SAW pernah mengajakku bersama Al-Hasan. Jadi masih kecil, dua-dua dipegang tangannya, kiri kanan, Hasan di kanan dan Usamah di kiri, lalu dia berdoa. Alaihissalatu wassalam, ya Allah sungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW ingin membuang ingus Usamah. Ya, jadi Usamah lagi sakit, beringus waktu kecil. Hingga akulah yang akhirnya melakukannya. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, cintailah anak ini, karena sesungguhnya aku sangat mencintainya. Hadis ini Hasan riwayat Tirmidzi. Jadi banyak sekali riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW sangat mencintai dia.
Tidak usah kita bicara jauh teman-teman masalah Nabi SAW. Kalau antum bekerja di satu tempat, ada atasan antum di satu perusahaan itu. Lalu pemimpin perusahaan itu kita tahu sangat menyukai seseorang di situ. Mungkin di antara stafnya yang baik dan segala macam santun. Maka tentu saja kita pun menjadikan orang itu sebagai tempat kita untuk berbicara dengan atasan. Karena dianggap orang ini dipercaya. Gitu kan? Maka mencintai orang yang dicintai oleh yang kita sedang hormati, itu akan mendapati penghormatan dari orang yang sedang kita hormati itu. Sementara Usama ini dikhususkan riwayat-riwayat Nabi SAW sebutkan, aku mencintainya. Bahkan menyuruh Aisyah, istrinya, hai Aisyah, cintai anak ini karena aku mencintainya. Artinya bagian daripada agamamu mencintai anak ini. Ya. Juga Aisyah berkata dalam riwayat yang lain, ia berkata, Usama pernah terjatuh di tangga pintu rumah sehingga wajahnya terluka, mengeluarkan darah, sobek, ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, bersihkanlah ia dari semua yang mengganggunya. Namun aku merasa jijik. Aisyah sendiri mengungkapkan itu. Melihat karena ada darah, ada nanah, maka membersihkannya merasa jijik. Lalu beliau pun sendirian datang dan menyedot darah itu dengan mulut beliau, lalu membuangnya dan membersihkan wajah Usama. Seraya berkata, andai saja Usama ini anak perempuan, niscaya aku telah mengenakan padanya pakaian dan menghiasnya hingga aku membelanjakan keperluannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Jadi banyak sekali riwayat yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat cinta kepadanya. Nabi SAW juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah mengangkat Usama sebagai panglima atas orang-orang. Lalu mereka mencelah kepemimpinannya. Lalu beliau berkata, jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh sebelum ini kalian juga pernah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, sungguhnya ia cakap sebagai pemimpin. Sesungguhnya ia termasuk manusia yang paling aku cintai. Dan sungguhnya ini adalah manusia yang paling aku cintai sepeninggalnya. Maksudnya setelah ayahnya Zaid, ini yang paling aku cintai. Saksi bahasan dulu di sini adalah masalah, ini adalah orang yang paling aku cintai. Dan masalah riwayat ini secara khusus yang terakhir saya sebutkan dari riwayat Bukhari ini, masalah diangkatnya menjadi pemimpin nanti akan kita bahas lebih jauh di bahasan khusus tentang keutamaan atau manaqibnya Usama radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW mengangkatnya di akhir hidup beliau sebagai pemimpin perang. Sementara umurnya masih sangat muda. Juga teman-teman sekalian, para sahabat dikatakan berlumba-lumba untuk mendekati Zaid dan anaknya Usama. Dan mereka berusaha menyampaikan hajat-hajatnya kepada Nabi SAW melalui mereka berdua. Karena sangat tahu, keduanya ini kalau masuk bertemu dengan Nabi SAW sangat mudah. Ya, dan diterima oleh Nabi SAW. Sampai-sampai pernah ada satu kejadian di dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, bahwasanya ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada satu orang wanita dari suku Bakhzum, orang suku yang terkenal dari Quraisy, mencuri. Lalu para sahabat, ada yang di antara mereka khawatir menghukum wanita ini karena tradisi mereka di masa jahiliyah. Mereka juga tahu punya hukum di Mekah dulu, mungkin turun-temurun dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau pencuri dipotong tangannya. Tapi mereka punya tradisi kalau orang-orang terhormat tidak dipotong tangannya, tidak dihukum. Karena takut nanti namanya tercoreng, keluarganya jadi malu, kemudian sukunya jadi malu. Maka mereka cuma hukum orang-orang yang tidak punya nama di masyarakat. Suku Makhzum terkenal, apalagi wanita ini juga salah satu dari keturunan atau dari hubungan atau punya hubungan kerabat dengan kepala suku Makhzum. Maka para sahabat bingung, gimana nih? Kita laporin enggak? Tapi kita ingin supaya Rasulullah SAW tidak memotong tangannya, karena ini kepergok mencuri, ini kedapatan, ada saksinya. Mereka bingung siapa kira-kira yang bicara dengan Nabi SAW. Maka mereka melihat orang yang paling pantas adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ini kasih Nabi SAW, suruh dia yang bicara. Maka Usama karena masih kecil dan polos, belum mengerti banyak hal, maka beliau pun datang lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita dari suku Makhzum terkenal dan Quraisy kaumnya berat untuk memotong tangannya karena mencuri, gitu kan. Maka Nabi SAW mendidik Usama di sini. Dan di sini teman-teman kita pertemukan bagaimana cinta Nabi SAW, ya, dan bagaimana aplikasi cinta itu. Jadi ada orang mencintai seseorang, maka dia tidak pernah mau luruskan kesalahan orang itu karena cintanya. Istrinya salah, suaminya salah, anaknya salah, mungkin bawahnya salah. Dia tidak mau ingatkan. Karena bagi dia itu tidak dicintai sama dia. Walaupun dia bilang dia cinta, sebenarnya tidak, karena dia biarkan dalam kesalahannya. Bahkan kalaupun salah tidak dihukum, makanya tidak boleh.
Bentuk cinta seseorang pada orang lain dan kepada seorang muslim adalah justru pada saat dia salah dia luruskan. Nabi SAW sangat cinta kepada Usama. Tapi perhatikan, Nabi SAW menolak permintaan Usama di sini. Dan beliau mengatakan, Atashfa'u fi haddi min hududillah, thumma qama fakhataba faqal, Ya ayuhan nas, innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idha saraka syarif tarakuhu, wa idha saraka dha'if fihim aqamu alaihi al-had. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. Apakah engkau hai Usama berani melobi atau berusaha untuk mengurunkan hukum Allah dalam urusan salah satu melobi untuk atau dalam urusan salah satu dari hukum haknya Allah? Apakah kau berani orang yang sudah kepergok dari melanggar hukum Allah dan harus dihukum, kau masih mau melobi untuk supaya tidak dihukum? Kemudian Usama pun terdiam dan Nabi SAW berdiri lalu berkhutbah. Lalu beliau mengatakan menasihati semua orang. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat dan binasa. Lantaran bila ada orang yang terpandang di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan. Dan bila seseorang yang lemah mencuri, maka mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andaikan Muhammad putri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangannya. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan, kenapa Nabi SAW menyebutkan Fatimah, anaknya Muhammad? Karena yang mencuri ini juga dari suku Makhzum namanya Fatimah. Tapi saksi bahasan kita di sini, bagaimana Usama yang dipilih oleh para sahabat untuk melobi Nabi SAW. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan orang-orang yang selama ini dianggap juga dekat dengan baginda Nabi SAW. Tapi Usama yang disuruh berbicara, karena dianggap dia orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Aisyah atau dari Asy-Syu'bi juga riwayat lain bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan ini hadis disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan dia berkata diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya semuanya ada dalam kitab As-Sahih atau riwayat ini riwayat sahih. Aisyah berkata radhiyallahu anha, tidak pantas seseorang membenci Usama setelah aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man kana yuhibbullaha azza wa jalla wa rasulahu falyuhibba Usama. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia mencintai Usama. Teman-teman sekalian, diriwayatkan juga bahwasanya ada seseorang dari keturunan Usama sedang sholat di masjid, kemudian sholatnya keliru, ada yang salah dia kerjakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu Abdullah ibn Umar menegur orang itu. Ya, menegur orang tersebut. Riwayatnya yang lebih jelas adalah disebutkan dari Harmalah Maula Usama bin Zaid. Ya, jadi Usama bin Zaid juga setelah dibebaskan ayahnya oleh Nabi SAW dari keterbudakan, maka dia adalah Zaid Maula Rasulullah SAW. Usama pun dibebaskan oleh Nabi SAW secara otomatis. Maka Usama pernah membeli seorang budak bernama Harmalah, lalu kemudian membebaskannya. Jadi Harmalah ini menceritakan. Diriwayatkan dari Harmalah Maula Usama bin Zaid bahwasanya tak kala ia sedang bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba datang Al-Hajjaj bin Aiman. Ia sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, ulangi sholatmu. Tak kala ia pergi, berkatalah Ibnu Umar kepadaku, siapa orang itu? Jadi Abdullah bin Umar bertanya kepada Harmalah, yang ini mantan budaknya Usama, siapa Al-Hajjaj bin Aiman ini? Aku berkata, Al-Hajjaj bin Aiman bin Ummu Aiman. Ya. Jadi Ummu Aiman ini, ya, ibunya Usama itu punya anak juga namanya Al-Hajjaj, ya, punya namanya Aiman, dan ini Hajjaj, cucunya Ummu Aiman. Maka Abdullah bin Umar tiba-tiba, ya, kata beliau berkata, andai saja Rasulullah SAW melihat anak itu, pastilah beliau amat mencintainya. Lalu ia menyebut tentang rasa cinta Rasulullah SAW pada Ummu Aiman dan siapa saja yang dilahirkan dari rahim Ummu Aiman. Juga disebutkan bahwasanya dari riwayat Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia berkata suatu hari saat berada di dalam masjid, Abdullah bin Umar melihat ke arah seseorang laki-laki yang menyeret bajunya di pojok masjid. Ya. Lalu ia berkata, lihatlah siapa orang ini, andai saja ia berada di sisiku. Maksudnya siapa orang ini, kenapa harus dia angkat-angkat bajunya, dia duduk di sana. Coba di dekatku aku nasihati, kata Abdullah bin Umar. Lalu ada orang yang mengingatkannya, tidakkah kamu mengenal orang itu wahai Abu Abdurrahman? Ada orang duduk di sebelah lalu mengatakan, apa kau tidak tahu orang itu siapa? Dibilang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah ini punya anak namanya Abdurrahman, maka dipanggil Abu Abdurrahman. Tidakkah kau kenal orang itu wahai Abu Abdurrahman? Itu adalah Muhammad bin Usama, anaknya Usama. Tadi saya sempat katakan dia punya anak dan anaknya cuma satu namanya Muhammad. Maka ia pun berkata, maka Ibnu Umar pun menggaruk-garukkan kepalanya sambil memukul-mukulkan kedua tangannya ke tanah.
Jadi sambil dia menggeruk kepalanya sambil dia tepuk-tepuk tanah. Ini biasanya seperti menunjukkan suatu perbuatan penyesalan. Kemudian berkata, andai kata Rasulullah SAW melihatnya, pasti beliau akan mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sekian banyak riwayat menceritakan tentang cinta Nabi SAW kepada sahabat yang sedang kita bahas ini. Pernah ada satu kali, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang ahli jejak kaki menemuiku, sementara Nabi SAW menyaksikan. Dan Usama bin Zaid beserta Zaid bin Harithah sedang tidur berbaring. Lalu kemudian orang itu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini, jadi kebetulan Zaid bin Harithah lagi tidur, Usama tidur di sebelahnya. Ya, dan dari jauh orang ini melihat di hadapan Nabi SAW dan ada Aisyah melihat ke arah kaki keduanya. Sambil mengatakan, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Maka hal itu membuat Nabi SAW senang dan amat terkesan dengannya. Lalu beliau pun memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Ini disebutkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan Al-Qadi berkata, Al-Madhiri berkata, orang-orang jahiliyah merendahkan nasab Usama. Karena itu seseorang yang berkulit hitam legam, sedangkan Zaid berkulit putih. Ya. Jadi ayahnya Usama Zaid bin Harithah orang yang kulit putih gagah. Tapi Zaidnya berkulit hitam lahir karena ibunya berkulit hitam Ummu Aiman. Banyak orang, kata Al-Maziri, orang-orang jahiliyah merendahkan nasab Usama karena ia seorang yang berkulit hitam legam sedangkan Zaid berkulit putih. Demikianlah dikatakan Abu Daud dari Ahmad ibn Saleh. Tak kala ahli jejak itu memutuskan bertemunya nasabnya dengan Zaid. Tadi giliran pas saya bilang perawan pada semangat, mati lampu kembali dari A menjadi O ya. Baiklah. Jadi teman-teman sekalian, kegembiraan Nabi SAW dalam riwayat ini itu karena justru ada ahli jejak kaki dan Nabi SAW tidak memungkiri orang ini karena dia mengenal dari kebiasaan ya, melihat telapak kaki, melihat jari-jari. Biasanya ada orang punya ilmu itu Allah SWT berikan. Kemudian Nabi SAW gembira justru karena terbantahkan secara otomatis. Orang-orang Quraisy pun terbantahkan dengan statement orang ini karena orang ini sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy, sering dipanggil untuk menerka. Jadi kalau ada bayi lahir, langsung dilihat telapak kakinya oleh orang-orang seperti ini lalu mengatakan, oh ini benar bayinya fulan. Ini benar bayinya fulan dengan melihat kaki ayahnya. Seperti itulah. Tapi Allahu alam seperti apa? Yang jelas akhirnya karena orang ini datang ke Madinah, kemudian di Mekah, kemudian orang ini langsung mengatakan, ini sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Langsung menunjuk kakinya Usama yang berkulit hitam dengan Zaid yang berkulit putih. Kalau ini bagian dari ini. Dan tersebar berita itu di Quraisy. Akhirnya terbantahkan pernyataan mereka yang menuduh Ummu Aiman kesannya ini adalah bukan ayah, bukan anak dari suaminya. Juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain tentang masalah Nabi SAW menikahkan dengan Fatimah binti Qais. Tadi saya sempat sebutkan sebagian, saya sebutkan sekarang riwayatnya secara lengkap. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Jahm ia berkata, aku menemui Fatimah binti Qais yang sudah ditalak oleh suaminya hingga ada akhir hadis cukup panjang. Tak kala ia sudah halal dinikahi, masa iddahnya sudah selesai 3 kali masa haid, maka berkatalah Rasulullah SAW, apakah kamu pernah disebut atau diminati oleh seseorang? Ia berkata, ya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham bin Hudzaifah. Lalu beliau berkata, Abu Jaham adalah orang yang sangat keras akhlaknya. Makna yang lain juga sering safar atau sering mukul. Ya, ada makna-makna banyak dalam kalimat ini. Sedangkan Muawiyah seorang yang fakir dan tidak memiliki harta. Akan tapi aku akan menikahkanmu dengan Usama. Maka Fatimah binti Qais berkata, Usama, seakan-akan dengan nada meremehkan Usama karena berkulit hitam, ya, penampilannya dianggap kurang secara fisik. Kemudian aku berkata lagi, aku mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kebetulan Fatimah binti Qais adalah wanita terhormat, terkenal dengan kecantikannya dari keturunan Quraisy. Ya. Maka setelah melihat raut wajah Nabi SAW berubah, maka Fatimah mengatakan, aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau pun menikahkanku dengan Usama. Kata Fatimah, setelah itu Allah pun memuliakanku dengan Abu Zaid. Dan Abu Zaid adalah yang dimaksud adalah julukan dari Usama. Juga dalam beberapa riwayat dikatakan, Allah pun menganugerahkan kehormatan dan mengangkat derajatku dengan menikah dengan Usama ini. Juga Rasulullah SAW sebagai bentuk cintanya kepada Usama ini, beliau pernah dihadiahkan satu baju, dan baju ini nilainya mahal sekali, 50 dinar emas. Ya. Jadi mungkin sekarang mahal ya, bisa mencapai mungkin ratusan juta ya, rupiah. Pakaian ini pernah dimiliki oleh Dhi Yazan, ini salah satu raja Yaman.
Jadi karena mahalnya, Yazan meninggal, lalu dibagikan dia bagi ahli warisnya menjualnya. Dibelilah oleh Hakim ibn Huzam, salah satu tokoh Quraisy, tapi dalam keadaan kafir dia. Dia rupanya sering menitipkan barangnya dengan Nabi SAW dan dia tahu Nabi SAW amanah, dia tahu tokoh Quraisy. Jadi dia hadiahkan baju itu dengan harga mahal, 50 dinar emas. Maka Nabi SAW menolak tadinya, tidak ingin memakai baju itu. Tidak ingin menerimanya karena Hakim bin Huzam masih dalam keadaan kafir. Nabi SAW tidak mau menerima. Maka Nabi pun SAW menebus, membeli. 50 dinar emas dibeli juga. Jadi dibeli nilai itu kepada Hakim bin Huzam. Nabi SAW sering memakainya pada saat Jumat. Dan satu waktu Nabi SAW melepaskannya selesai khutbah Jumat dan beliau memberikan kepada Usama bin Zaid. Dan semenjak itulah Usama selalu kalau masuk masjid menggunakan baju itu dan membanggakan di depan orang-orang yang sebaya dengannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini disebutkan di dalam buku tentang kehidupan para sahabat atau Suwar min Hayatus Sahabat di halaman 227. Juga Nabi SAW pada saat sakit dan akan meninggal dunia, beliau menyuruh Usama, ini nanti juga akan saya lengkapkan riwayatnya pada salah satu bahasan kita nanti di poin tentang pengutusan Usama sebagai pemimpin perang. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW utus Usama jadi pimpinan perang, di pasukannya itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat senior semuanya. Dan umurnya jauh beda dengan Usama. Usama masih 17 atau 20 tahun. Nabi SAW suruh Usama jadi pemimpin. Tapi waktu Nabi SAW atau pasukannya sudah keluar meninggalkan Madinah, jarak kurang lebih sekitar 14-15 kilometer dari Madinah, itu tiba-tiba saja mereka mendengar Nabi SAW sakit keras. Maka Usama pun kembali pada saat itu dan menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memegang dadahnya karena sudah tidak bisa berbicara pada saat itu. Lalu Usama mengatakan, aku tahu kalau Nabi SAW sedang mendoakanku. Ya. Dan ini kata para sahabat, pada saat itu, di saat genting seperti itu, Nabi SAW masih bisa mendoakan secara khusus Usama agar Allah memberikan kepadanya taufik dan kemenangan dari pasukan yang dipimpin. Agama. Kita tahu anak-anak kita di zaman sekarang, mereka masih sibuk dengan main game, masih sibuk dengan masa kekanak-kanakannya. Tapi Usama dengan umur 7 tahun, 8 tahun ini, sampai 9 tahun ini semangat jihadnya sangat besar. Karena menganggap itu bagian daripada ibadah. Dan ini tentu tidak lepas dari pendidikan yang mulai dari Nabi SAW dan juga ayahnya Zaid bin Haritha. Sampai puncaknya di umur 11 tahun, beberapa buku menyebutkan di umur 15 tahun, ya terjadilah perang Khandak, ya, atau perang Ahzab. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah nomor 33, surah Al-Ahzab tentang perang ini. Maka datanglah Usama, kemudian Usama sengaja meninggikan badannya agar Nabi SAW menunjuknya. Dan Nabi SAW tahu kalau dia masih kecil, umurnya masih sekitar 11 tahunan gitu. Maka Nabi SAW karena melihat matanya berkaca-kaca maka diizinkanlah ikut. Di situ pertama kali dia ikut berperang dengan para muslimin atau kaum muslimin di umur 11 tahun. Ya, umur 11 tahun. 11 tahun antum Allahu alam di alam mana? Tapi ini 11 tahun luar biasa, ya. Sudah bisa ikut jihad dengan semangat ikut berperang. Dan puncaknya dia sempat ikut perang di umur 12 tahun, ya. Setelahnya itu dia ikut berperang di perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya di mana ayahnya Zaid bin Haritha mati syahid. Dan waktu itu umurnya dia 12 tahun. Ya, perang Mu'tah ini di mana Nabi SAW memerintahkan, ya, pada saat itu umurnya sekitar 15 tahunan. Ada riwayat yang mengatakan 18 tahun umurnya. Tapi yang tepat itu mungkin sekitar 15 tahunan, ya, 14-15 tahun. Intinya pada saat itu Nabi SAW mengizinkan dia ikut dan dia menjadi pendamping ayahnya Zaid bin Haritha. Dan Nabi SAW mengutus 3.000 pasukan untuk menuju ke wilayah negeri Syam menyerang perbatasan Romawi. Ya, yang pada saat itu sudah saya ceritakan juga sebab peperangannya. Karena Heraklius, ya, kaisar Romawi pada saat itu, dia berkhianat, dia tidak benar dia kalau masuk Islam, dia sudah syahadat, kemudian dia murtad karena mempertahankan kedudukannya. Kemudian dia juga membela Harith bin Shumar, ya, salah satu kepala suku pada saat itu, Ghassan, kalau saya tidak salah itu, yang juga ingin menyerang Madinah. Akhirnya di perang Mu'tah terkumpul sekitar 200.000, 100.000 dari kalangan kaum Arab yang belum beriman pada saat itu dan 100.000 dari bangsa Romawi yang melawan 3.000 pasukan muslimin. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pemimpin pertama adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha mati maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib mati maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat itu Usama berada di samping ayahnya dan dia sendiri menyaksikan bagaimana terbunuhnya ayahnya di depan matanya di umur yang masih sangat muda.
dia sudah ikut berperang, dia mengambil keterampilan-keterampilan akhirnya dalam memimpin karena ayahnya di sini ditunjuk pemimpin pertama. Dan ini kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah ada pasukan yang diutus Nabi SAW sementara di dalam pasukan itu ada Zaid ibn Harithah kecuali ditunjuk jadi pemimpin. Dan setelah meninggal anaknya Usama ditunjuk jadi pemimpin. Dan akan kita jelaskan nanti bagaimana kedudukan pemimpin dalam Islam yang sangat luar biasa. Pilihan Nabi SAW tidak mungkin salah. Dan bagaimana Abu Bakar komitmen dengan itu sehingga pasukan Usama akan menang nanti setelah meninggalnya Nabi SAW. Yang jelas pada saat itu peperangan yang sangat dahsyat karena 3.000 saja orang melawan 200.000. Ya. Kalau 3.000 ini jadi sekitar 8 kali lipat dari pasukan ya. 3.000 kalau kali 10 ini 80 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin. Karena 3.000 orang kalau kita kali 10 kali lipat saja itu baru 30.000. Ya. Kalau kali 100 kali lipat itu 300.000. Pasukan 200.000 pasukan musuh. Berarti sekitar 80 kali lipat kurang lebih jumlah. Jadi kalau masjid ini misalnya, Masya Allah tertampung sekian puluh ribu orang. Kalau semua ini jemaah berkumpul dan dikali lipatkan menjadi 80 kali lipat, itu berapa besarnya? Gitu kan? Itu sangat besar. 3.000 orang dikali ya 80 kali lipat itulah pasukan musuh. Dan sudah saya ceritakan panjang lebar bagaimana peperangan yang sangat dahsyat sampai akhirnya Zaid bin Harithah terbunuh mati syahid. Kemudian Ja'far datang menyusul lalu dibunuh juga radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian juga datanglah Abdullah bin Rawah lalu terbunuh. Dan akhirnya diambil alihlah peperangan itu oleh Khalid bin Walid yang mengatur strategi. Kalau masih ingat saya bilang dibagi-bagi 50-50 pasukan kecil menarik pelapa kurma sehingga debu-debu bertebaran dan akhirnya pulanglah pasukan tersebut dalam kondisi ya, membawa kemenangan sebenarnya ya. Tapi para wanita dan anak kecil di Madinah menunggu mereka di pintu gerbang lalu melempari mereka dengan batu sambil mengatakan orang yang lari dari medan perang gitu kan. Saking semangatnya para wanita dan para anak-anak kecil pun untuk jihad pada saat itu. Yang jelas pada saat itu teman-teman Usama ikut di umur yang masih sangat muda dan dia punya pengalaman. Dan nanti kita lihat di akhir hidup Nabi SAW, Nabi suruh kembali Usama menyerang lokasi yang sama dan memenangkan peperangan. Karena dia sudah melihat bagaimana ayahnya memimpin, dia kenal lokasi dan akhirnya Nabi SAW menyuruh dia memimpin pasukan. Juga dalam perang Hunain ya, yang masyhur setelah pembebasan kota Mekah terjadi perang Hunain. Ya. Perang Hunain adalah peperangan antara kaum muslimin dengan suku Hawazin. Ya, suku yang sangat besar setelah Quraisy yang ada di wilayah Taif. Ya. Terkenal dengan lembah Hunain ini juga sudah pernah saya jelaskan peperangan-peperangan tersebut ya. Tapi saya sedikit ringkaskan. Ada riwayat Abdullah ya, Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tak kala kami berada di depan lembah Hunain, kami turun ya, menuju ke salah satu lembah dari lembah-lembah yang ada di Tihama. Tihama itu wilayah di situ. Kalau sekarang ini teman-teman lagi haji dan umrah, kalau tahu Ji'rana ya, biasa orang mikot juga di sana sekitar 30 kiloan dari wilayah haram Mekah, keluar dari wilayah Mekah. Di situ dulu tempat penampungan harta ghanimah suku Hawazim dikalahkan Nabi SAW dan disitulah dulu terjadi lembah Hunain peperangan itu. Yang jelas riwayat ini menceritakan teman-teman kalau suku Hawazim itu jumlahnya sekitar 12.000 orang, tapi mereka membawa anak-anak dan perempuan-perempuan mereka sampai jumlah mereka mencapai sekitar 30.000 orang. Tujuannya pimpinan mereka pada saat itu membawa perempuan dan anak-anak agar kelihatan dari jauh pasukannya besar karena seluruh anak-anak dan perempuan ini disuruh naik unta-unta tapi di bagian belakang pasukan untuk menakut-nakuti muslimin. Dan juga supaya prajurit-prajurit Hawazim tidak mau meninggalkan kancah peperangan karena takut malu ya, khawatir malu karena meninggalkan istri sama anaknya. Ringkas cerita, mereka mengatur strategi, mereka turun di lembah Hunain. Lembah Hunain itu lembah yang sangat terjal. Jadi gunung yang tinggi, di atasnya jalan-jalan sekarang dibuat oleh kerajaan Saudi. Orang kalau turun terjal sekali. Nah pasukan muslimin turun. Nabi SAW menyuruh 1.000 orang dari suku Sulaim turun di lembah Hunain pada saat itu. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. 1.000 orang pasukan dari 1.001 dengan Khalid bin Walid. Pimpinan mereka ada. Tapi Nabi SAW suruh turun. Turunlah pasukan itu. Saking terjalnya sampai pasukan muslim yang dari atas yang nyusul turun tidak bisa lihat di mana pasukan yang sudah turun tadi sebelumnya. Jadi saking terjal dan pelan-pelan. Rupanya lembah Hunain sudah dikuasai oleh suku Hawazim. Mereka buat lubang-lubang di bawah, ya di sekitar lembah Hunain itu. Kemudian pada saat muslimin turun tiba di bawah, mereka keluar dari lubang-lubang padang pasir itu lalu mereka menyerang seketika. Maka kocar-kacirlah pasukan muslimin pada saat itu. Ya, karena yang dari bawah tiba-tiba kena serang. Bahkan Khalid bin Walid pun radhiyallahu anhu pada saat itu terluka dari kepala sampai di kakinya dan pingsan.
Dan itu ada sebuah keajaiban terjadi. Nabi SAW sempat mendoakan dan meludahi badan Khalid bin Walid dan mengusapkan di lukanya, maka dia sembuh, lalu menyuruh kembali memimpin peperangan pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu pasukan muslimin jadi kocar-kacir. Yang sudah terlanjur terserang di bawah kembali naik ke atas, yang dari atas sudah terlanjur turun. Jadi bertabrakan kuda-kuda sama unta. Bahkan mereka yang di atas mendengar mengatakan di bawah terjadi pembantaian, maka yang di atas pun kembali lari. Nabi SAW lihat kekacauan yang luar biasa, beliau teriak, "Hai muslimin, aku adalah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdul Muttalib, aku utusan Allah dan tidak ada kebohongan dalam masalah itu." Tapi orang juga tidak dengar. Lalu Nabi SAW mengingatkan sampai akhirnya lewatlah Abbas. Waktu itu Nabi SAW sempat sendirian, ya, melawan. Ada satu orang, mu'allaf baru masuk Islam, saya sebutkan dalam kajian sirah, sekarang tidak terlintas namanya. Orang ini baru masuk Islam di Mekah dan dia memang sebenarnya masuk Islam karena ketakutan saja. Dia lihat kesempatan itu maka dia menyembunyikan pisau di belakang perutnya dengan tujuan ingin membunuh Nabi SAW. Kesempatan Nabi lagi sendirian menghadapi musuh sekitar 30.000 orang. Anggaplah 12.000 pasukan militernya, sisanya wanita dan anak-anak. Tapi pada saat itu orang ini mau membunuh Nabi SAW, lalu Nabi datang menanyakan kepada dia, "Ada apa dengan kamu?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah, saya ingin membela anda." Maka Nabi SAW mengatakan, "Mendekatlah." Begitu mendekat, Nabi SAW tepuk dadanya, lalu mengatakan kepadanya, "Semoga Allah memberimu hidayah." Maka kata dia, begitu Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadaku, yang tadinya Nabi adalah orang yang paling aku benci, sekarang beliau adalah SAW orang yang paling aku cintai. Maka Allah pun membalik orang ini menjadi membela Nabi SAW. Setelah itu lewatlah Abbas, paman Nabi SAW. Abbas orang yang suaranya keras. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Abbas, serulah orang-orang supaya kembali." Maka Abbas ini punya suara yang sangat keras, teriak, mengatakan, "Wahai muslimin, ini adalah Muhammad bin Abdullah, tidak ada kebohongan, dia adalah utusan Allah, berkumpullah." Ada sahabat-sahabat, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang mulia terkumpul. Ya. Dan pada saat itu yang berkumpul di sebelah Nabi SAW termasuk diantaranya adalah Usama bin Zaid. Berkumpul pada saat itu karena tidak tahu dia di mana Nabi SAW. Ada yang tidak tahu, ada juga yang sengaja lari dari peperangan. Yang tidak tahu ini kurang lebih 100 orang sahabat tidak tahu di mana posisi Nabi. Begitu Abbas teriak, mereka mendekat. Di antara 100 ini, ya, dijamin bagi mereka setelah itu oleh Nabi SAW rezeki di surga. Karena mereka, artinya masuk surga. Karena mereka bertahan dengan Nabi SAW. Berkumpullah 100 orang ini diantaranya Usama bin Zaid. Jadi pada saat itu pun akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan dengan mengutus, ya, dalam beberapa buku dikatakan diutus pada saat itu malaikat-malaikat tapi mereka tidak ikut berperang. Tapi para sahabat menggambarkan, kami melihat langit menjadi gelap. Kemudian banyak sekali, ya, dari gelap-gelap itu yang terserang ke musuh sehingga mereka pun lari, ya. Dan para orang-orang yang setelah itu masuk Islam yang tadinya pasukan Hawazin mengatakan, kami menyaksikan sendiri 100 orang muslim yang bersama Nabi SAW atau 99 yang bersama Nabi SAW itu tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya karena kekuatan mereka dalam menyerang musuh yang jumlahnya 12.000 ini. Ringkas cerita, mereka lari pada saat itu lalu seluruh pasukan mulai kembali bergabung. Setelah bergabung baru mereka mengejar terus sampai ke wilayah kota Taif dan akhirnya pasukan kafir banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka lalu diambil oleh Nabi SAW. Dan lebih ringkas tentu, lebih panjang tentu teman-teman bisa ikuti ceramah kami di YouTube Sirah Nabawi tentang perang Hunain. Tapi pada saat itu di antara 100 orang yang kokoh tetap adalah Usama bin Zaid yang didapat jaminan surga tentunya. Dikatakan bahwasanya di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan ini juga dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, Al-Bazzar juga meriwayatkannya, di antara orang-orang yang masih tegar bersama beliau dari kalangan muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan dari keluarga beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith dan putranya, dan Al-Fadl bin Abbas, Rabi'ah bin Harith dan Usama bin Zaid, juga Aiman bin Ubaid yang akhirnya gugur pada hari itu. Maksudnya Aiman ini gugur, tapi Usama bin Zaid termasuk dari 100 orang yang bertahan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah pelajaran penting yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepada Usama dan ini juga sebagai bentuk cinta. Dan saya sudah katakan tadi teman-teman, kalau kita cinta kepada seseorang, justru kita memperbaiki kesalahannya. Bukan kita biarkan dalam kesalahan. Makanya Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia menzalimi. Ya, kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal kami bantu. Paham? Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Gak boleh dibiarkan. Dilaporkan, ya, dihukum, supaya dia berhenti dari kesalahannya. Pernah terjadi kisah yang masyhur, ya, kalau antum masih ingat ini, berhubungan dengan pasukan yang diutus oleh Nabi SAW ke Ar-Rafiq, ke sebuah wilayah, di sebuah wilayah yang saya tidak temukan di sini disebutkan kisahnya atau wilayahnya di mana. Tapi seingat saya, ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As,
yang masih ingat saya pernah ceritakan yang pernah terjadi perseteruan dengan Umar bin Khattab. Ya, waktu itu Umar juga jadi pasukan. Nah, salah satu instruksi Amr bin As tidak boleh nyalakan api ya pada saat itu. Kemudian akhirnya sampai menangnya pasukan. Salah satu instruksinya selain daripada apa yang sudah pernah kita sebutkan dalam perseteruan antara Amr dengan Umar di sini adalah tidak setiap sahabat, setiap pasukan harus bersama temannya, nggak boleh pisah, nggak boleh pisah. Nah, salah satu yang ikut dalam peperangan dan brigade ini itu adalah pasukan ini itu Usama bin Zaid. Dia bersama dengan satu orang Ansar. Waktu pasukan Amr bin As berhasil menyergap tiba-tiba suku itu dan kalah, rupanya ada beberapa di antara mereka yang sempat melawan lalu dihukum oleh kaum muslimin, dibunuh, diserang, dibunuh. Ada satu orang, dia memukul umat Islam lalu dia lari. Dia memukul umat Islam lalu dia lari. Kebetulan Usama bin Zaid ada di depannya. Lalu dia berusaha mau menyerang Usama, Usama tangkis. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Begitu gencarnya orang itu menyerang sampai Usama kewalahan dalam menangkis. Walaupun Usama di atas kuda, orang itu berjalan. Tapi terus saja dia serang Usama sampai Usama menganggap ini orang bisa membunuh dia. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Usama berhasil memukul bagian tangannya, pedangnya jatuh. Lalu kemudian Usama mengangkat pedang dengan cepat untuk menebas lehernya. Tapi tiba-tiba orang itu bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Syahadat. Usama mau tebas, bingung nih. Ini muslim atau kafir? Tadi nyerang saya, gitu kan? Ini saya bunuh atau enggak nih, gitu kan? Maka dia sempat balik ke temannya orang Ansar, pendampingnya, karena Amr bin As kasih instruksi, enggak boleh berpisah. Karena ini gelap, menyerang subuh-subuh. Dan mereka punya semacam yel-yel yang disebutkan untuk supaya tahu ini muslim atau bukan gitu ya. Yang jelas ini orang Ansar kasih isyarat. Jangan diganggu, usah dibunuh. Tapi Usama bimbang. Ini dalam benaknya Usama pada saat ini orang ucapin karena takut lihat pedang. Tadi dia serang-serang saya nih. Maka sama Usama ditebas. Matilah orang itu. Maka orang Ansar itu mengatakan, "Wahai Usama, kenapa kau bunuh dia?" Kata Usama, dia bilang la ilaha illallah karena takut lihat pedang saya. Jelas-jelas tadi dia serang saya, maka sekarang saya lakukan itu. Kata dia, "Dari mana kau tahu isi hatinya?" Kata dia, "Baiklah, yang penting sekarang saya sudah lakukan itu, nanti kita laporkan." Dilaporkan kepada Amr bin As, Amr bin As tidak tahu ambil keputusan, baru 3 bulan masuk Islam. Belum tahu hukumnya. Maka kata Amr bin As, "Kita biarkan, laporkan Nabi SAW saja nanti di Madinah." Pulanglah mereka ke Madinah. Dalam kisah disebutkan begini, nanti saya lanjutkan kisahnya ya. Usama berkata, Rasulullah SAW mengutus kami menuju Al-Hirqah, perkampungan Bani Juhainah. Lalu kami menyerang musuh secara mendadak di pagi hari. Kami berhasil mengalahkan mereka, lalu aku dan seorang laki-laki dari Ansar mengejar seorang laki-laki dari mereka yang melarikan diri. Tak kala kami telah menangkapnya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Laki-laki Ansar itu menahan diri, sedangkan aku tetap menghujam laki-laki tersebut dengan tombakku hingga ia mati. Tak kala kami tiba di Madinah, hal itu sampai ke telinga Nabi SAW. Maka beliau berkata kepadaku, "Apakah engkau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Dalam riwayat lain dikatakan, aku pun dipanggil oleh Nabi SAW lalu menghadap, "Wahai Usama, telah sampai berita kepadaku kau telah membunuh seseorang yang syahadat." Kata dia, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia mengucapkannya itu untuk melindungi diri." Dalam riwayat lain, ia mengucapkannya karena takut melihat pedangku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Engkau telah membunuhnya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah." Lalu kemudian Usama menundukkan kepalanya. Nabi SAW ulangi, "Engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah." Terus saja Nabi SAW mengulangi sampai kata Usama, beliau terus mengulang-ulangi pertanyaan tersebut kepadaku hingga aku sempat berandai-andai jika saja aku belum masuk Islam hari itu. Maksudnya aku masih dalam keadaan kafir dan aku akan syahadat setelah itu. Karena besarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Usama ini. Dalam riwayat lain Usama pun berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran." Beliau masih saja mengulang-ulangi pertanyaan itu kepadaku hingga sampai aku sungguh-sungguh ingin agar keislamanku yang telah lalu itu tidak ada dan aku baru masuk Islam hari ini. Serta belum membunuh laki-laki itu. Aku berkata, "Berilah aku kesempatan wahai Rasulullah. Aku berjanji kepada Allah untuk tidak lagi membunuh siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah selamanya." Maka beliau berkata, dan beliau pun membenarkan itu, Nabi SAW mengatakan, "Katakan hai Usama, sepeninggalku." Maka aku pun mengatakan, "Iya, sepeninggal anda." Dan ini diriwayatkan oleh At-Tabari atau disebutkan dalam At-Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari dan asalnya hanya ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata ini menjadi pelajaran besar bagi Usama dan dia mendapatkan manfaat yang sangat besar.
dan dia masih hidup pada saat terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat itu Usama salah satu sahabat Nabi yang masih hidup yang mengasingkan diri dari fitnah tersebut, tidak ikut kelompok ini, tidak ikut kelompok itu, dan dia mengatakan, aku tidak akan pernah memerangi seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini teman-teman pelajaran penting bagaimana bentuk cinta seseorang kepada orang lain adalah meluruskan kesalahannya. Dan bagaimana Usama yang masih muda diajarkan oleh Nabi SAW untuk poin penting. Setelah dalam pendidikan di sini perlu mengulang-ulangi poin itu. Makanya teman-teman hadir di pengajian terulang-ulang walaupun bahasan yang sama, dengar khutbah Jumat mungkin terulang-ulang. Memang pengulangan itu perlu. Ya, pengulangan itu betul. Makanya kita setiap mau makan baca bismillah, setiap habis makan baca alhamdulillah. Kita tidak baca sekali seumur hidup. Karena butuh pengulangan. Manusia memang begitu keadaannya. Sama dan kita harus makan terus, pada saat lapar kita minum, kita tidur setiap hari selama hidup di dunia ini. Maka pengulangan itu sangat penting. Di sini Nabi SAW mendidik Usama dan didikan yang sangat penting sambil mengatakan, apakah kau dalam riwayatnya dikatakan, apakah kau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Di mana kamu nanti hari kiamat hai Usama dengan kalimat la ilaha illallah itu? Artinya bagaimana kau hadapi nanti depan Allah? Kalau Allah bilang kenapa kau bunuh? Sekarang kalau saya tanya kau gini saja kau nggak bisa jawab. Bagaimana nanti kalau Allah yang tanya kau pada hari kiamat? Itu lebih berat lagi. Kau nggak akan bisa jawab, gitu kan? Maka Usama mengatakan, berilah aku kesempatan Rasulullah, maksudnya berdoa kepada Allah agar aku dimaafkan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan dan beristighfar untuk Usama, dan ini menjadi pelajaran yang sangat besar. Sampai-sampai beliau tidak pernah lagi mau berhadapan dengan Muslim. Makanya pernah saya bilang teman-teman, penting sekali. Selama dia syahadat, dia Muslim, jangan berantem sama dia. Ya, kecuali kita diserang ya sudah. Ya. Tapi kalau enggak, dia mau ajak ribut, dia mau ajak bertengkar, tinggalin dia bertengkar sama tembok. Ya. Juga salah satu hal yang menjadi ciri khas Usama, dikenal sekali dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Tapi saya coba mencari-cari riwayat-riwayat secara khusus ya, yang menyebutkan tentang baktinya dia kepada kedua orang tuanya, jadi tidak ditemukan banyak. Tetapi ada beberapa yang menyebutkan secara global, seperti kemana saja Zaid pergi selalu Usama berada di sebelahnya. Dan Zaid selalu berkhidmat dengan Nabi SAW, Usama pun ikut begitu. Apa yang ayahnya lakukan, dia lakukan sebagai bentuk bakti pada ayahnya. Mengangkat barang, dia bantu ayahnya. Mencuci sebuah benda, Nabi SAW dia membantu. Dan seterusnya, sampai ikut perang pun dia ikut. Ini bentuk bakti pada ayahnya. Dan bentuk bakti pada ibunya ditemukan ada sebuah riwayat. Dan riwayat ini disebutkan dalam buku kita juga ada. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in, ia berkata, harga sebuah pohon kurma pada masa Uthman bin Affan mencapai 1000 dirham. Jadi harganya cukup mahal. Usama menuju salah satu pohon kurma, lalu menebangnya. Ya, kemudian mengambil jimar atau ujung batangnya. Jadi bagian atas sekali, pojok daripada pohon kurma itu, di mana disitulah keluar mayang-mayang kurma. Gitu kan? Dan biasanya bagian pojok paling atas itu ada serbuk. Serbuk itu biasanya digunakan untuk pengobatan. Ya, sekarang juga di Saudi banyak dijual itu serbuk kurma tapi serbuk dari pucuknya. Nah biasanya orang Arab mengerok itu diambil lalu diseduh dengan air panas, diseduh dengan madu dan seterusnya selain buah kurmanya sendiri. Pernah Usama bin Zaid ini dia sebagai bentuk bakti pada ibunya Ummu Aiman pernah bilang, hai Usama, saya pengen makan kurma dan mengambil langsung itunya, serbuknya itu, tanpa bermaksud. Ummu Aiman suruh Usama tebang pohon. Artinya Ummu Aiman pengen satu waktu mungkin dia bisa naik ke pohon itu dengan harapan dia bisa mengerok sendiri, memetik sendiri buahnya. Maka begitu Usama dengar sebagai bentuk bakti pada ibunya, dia pun langsung menuju ke salah satu pohon kurma yang dia miliki, lalu dia menebang pohon itu, ditebang, dipotong menjadi potongan dua, bagian atasnya dipikul oleh dia dengan buah-buahannya, mayangnya dan serbuk bagian atasnya. Lalu dibawa ke ibunya. Dan diberikan kepada ibunya untuk dimakan. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut padahal engkau tahu satu pohon kurma harganya 1000 dirham. Mahal sekali. Maka ia pun menjawab, sesungguhnya ibuku pernah meminta itu kepadaku dan tidaklah ia meminta kepadaku sesuatu yang mampu aku lakukan, melainkan aku akan berikan kepadanya. Jadi ibunya sebenarnya cuma bahasakan itu saja. Cuma pengen, dia sebagai perempuan mungkin tidak bisa naik pohon, tapi dia berharap seperti laki-laki satu waktu bisa metik langsung buah kurma dari tangkainya, bisa ngerok langsung ya serbuk itu. Tapi subhanallah Usama memenuhi kebutuhan ibunya tanpa harus naik ke pohon dengan cara menebang, mengorbankan pohon kurma yang mahal untuk ibunya. Juga teman-teman sekalian, ya, Usama di akhir hidup beliau sempat dipilih oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang. Dan ini yang saya katakan tadi, sudah berulang kali kita sempat mengulangi 2 kali tadi sebelumnya, tapi kita akan lengkapkan pada waktu sekarang ini.
Jadi Usama ini di usia yang sangat muda, umurnya khilaf di antara ahli sejarah antara 17 sampai 20 tahun. Di akhir hidup Nabi SAW. Setelah perang Hunain, Nabi SAW balik ke Madinah, kemudian ada Haji Wada, ya, kemudian setelah itu ada perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, tepatnya di awal tahun 11 Hijriah, ya, Nabi SAW meninggal di Rabiul Awal. Lalu Nabi SAW mengutus pasukan Usama ini, disuruh bentuk pasukan untuk kembali menyerang lokasi yang ayahnya terbunuh, mati syahid di negeri Syam, untuk menyerang Romawi dan suku Ghassan pada saat itu. Maka Nabi SAW menunjuk Usama bin Zaid menjadi pemimpin, sementara di dalam pasukan terdapat orang-orang yang sangat luar biasa, senior dari kalangan sahabat, baik umur, baik pengalaman pedang, baik dari sisi ibadah. Tapi Nabi SAW menunjuk Usama. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, yang ini riwayat disebutkan Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi juga, dalam usia yang sangat belia, Usama ya belum melewati 20 tahun, Rasulullah SAW telah mengangkat Usama sebagai panglima atas pasukan atau sebuah pasukan, di mana di antara para personil dan prajurit terdapat Abu Bakar dan Umar. Karena itu merebaklah desas-desus di tengah-tengah sekumpulan orang dari kaum muslimin yang merasa tugas ini terlalu besar baginya. Umur 17 tahun, ya, ini masih sangat muda. Terlalu berlebihan dan dianggap terlalu berlebihan untuk ukuran seorang pemuda belia memimpin pasukan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansar dan pembesar Muhajirin. Maka Nabi SAW waktu dengar itu mengatakan, in tata'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi wa aymullahi laqad kana khaliqan lil imara wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Jika kalian telah mencela kepemimpinannya, menganggap dia tidak mampu nih, kayaknya nggak mungkin pimpin pasukan, masih di bawah 20 tahun. Sungguh sebelum ini kalian pun telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ia sungguh layak menjadi pemimpin, dan sungguh Zaid bin Harith adalah orang yang paling aku cintai, dan Usama ini adalah orang yang aku paling cintai setelah meninggalnya Zaid. Rasulullah SAW mengutus Usama, kisahnya saya bacakan, untuk memimpin pasukan kaum muslimin ke tempat di mana ayahnya dan sejumlah sahabat lainnya gugur, yaitu Mu'tah. Beliau juga memerintahkan agar menyerang Ubna di Suria atau di Syria, di daerah pinggiran Balqa. Ada yang menyebutkan ke Abil al-Zaid. Di arah yang sama, beliau juga telah menyerahkan Panji kepadanya di akhir hari di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Namun Rasulullah SAW keburu sakit, di mana beliau kemudian dipanggil ke hadirat Allah. Sehingga terlambatlah keberangkatan pasukan itu hingga awal Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Usama pun berangkat dengan pasukannya berjumlah 3.000 personil. Mereka mempercepat gerak menuju ke Dhi al-Marwah dan Wadi al-Qura di arah Ubna dan Abil al-Zaid, yang merupakan daerah-daerah pinggiran Mu'tah yang tadinya diserang oleh ayahnya. Hingga bila mana ia berada di tengah wilayah kabilah Quda'ah, mereka berhenti sejenak. Lalu ia mengirim pasukan berkudanya agar membangkitkan semangat orang-orang Quda'ah yang masih tegar dalam Islam mereka dan membantu mereka melawan orang-orang yang murtad. Sementara itu orang-orang yang murtad tersebut melarikan diri ke tempat yang jauh, ke Dumatil Jandal. Jadi di akhir hidup Nabi SAW waktu beliau sudah sakit, itu banyak sekali suku Arab yang sudah mulai murtad, yang pura-pura masuk Islam waktu di zaman Nabi SAW, mereka murtad, meninggalkan agama ini. Maka Nabi SAW mengutus pasukan Usama ini awalnya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka, sekaligus mengekspansi Islam ke wilayah yang tadinya ayahnya belum sempat menaklukkannya, ya, di perang Mu'tah sebelumnya. Lalu mereka berkumpul di sana, para orang-orang yang murtadin ini, di bawah pimpinan Wadi al-Kalbi. Mengingat Dumatul Jandal bukan target utama Usama, tidak pula berada di jalan yang akan dilalui, maka ia pun membiarkannya. Jadi orang-orang yang murtad tadi diserang, tapi mereka lari ke satu wilayah, maka Usama pun membiarkannya. Karena target utama, selain orang-orang murtad ini didatangi oleh di peringkat Nabi SAW, dia harus target utamanya mengejar Romawi ini. Maka begitu kembali ke kuda-kudanya, ia langsung membawa pergi pasukannya ke Hamkatain, lalu menyerang mereka. Di tempat inilah Bani Ad-Dubaid dari Juzam dan Bani Kailabil dari Lakhm hidup. Ia berhasil mengalahkan orang-orang di sana hingga ke Abil dalam sebuah serangan dahsyat yang sangat cepat. Di sana ia menawan lawan dan membakar rumah-rumah, juga kebun-kebun atau ladang-ladang mereka, hingga menimbulkan kepulan asap. Lalu pasukan kuda berkeliling ke daerah atau daerah-daerah pinggiran perkampungan mereka. Hari itu ia menghabiskan waktu untuk mengemasi harta-harta rampasan didapatkan. Selanjutnya ia tinggal di tempat ini, namun kembali pulang pada petang hari, hingga tiba di Wadi Al-Qura dalam menempuh perjalanan sekitar 9 malam. Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Usama meninggalkan Madinah kurang lebih 35 sampai 40 hari, dan ia
pulang membawa pasukan dengan tidak ada satupun yang jadi korban. Maka semua sahabat memuji pasukan tersebut sambil mengatakan, kami tidak pernah melihat ada pasukan yang lebih selamat daripada pasukan Usama. Jadi Usama radhiyallahu anhu punya strategi. Tempat-tempat yang tadinya akan diserang, yang sudah diserang oleh ayahnya dulu, sebelumnya langsung ke to the point, dia masuk ke sebuah Wadil Qura namanya. Dibuat basis camp di situ, lalu dari situlah dikirim pasukan-pasukan dia. Dari 3.000 ini dibagi-bagi. Dan ternyata dengan cara seperti ini, dia berhasil melakukan wilayah-wilayah tersebut. Maka Herakl pada saat mendengar itu mengatakan, ini ya, ketika sampai berita tentang apa yang dibuat Usama terhadap para kaki tangannya dari kalangan bangsa Belesteran Arab yang tinggal di pinggiran wilayah dinastinya, Heraklius berada di Hims, ya, salah satu kota di Syria, memanggil para jenderalnya seraya mengatakan, inilah yang telah aku peringatkan kepada kalian. Namun kalian enggan menerimanya dariku. Bangsa Arab telah datang dari jarak perjalanan sebulan, lalu menyerang kalian, kemudian saat itu juga pergi tanpa terluka sedikit pun. Jadi Heraklius pernah menawarkan, waktu awal risalah Nabi sampai ke dia, utusan Nabi datang, maka dia langsung masuk Islam, dia syahadat. Karena sebelumnya Heraklius ini pernah bicara sama Abu Sufyan. Ya, dia mimpi kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur. Kemudian dia mimpi, dalam mimpinya itu Heraklius ini mimpi yang mengalahkan kerajaannya adalah orang yang bersunat di khitan. Begitu dalam mimpinya. Maka dia bangun, dia suruh prajuritnya cari siapa yang berkhitan. Maka dia temukan prajurit-prajurit kasih informasi kalau yang berkhitan itu adalah orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi. Maka Heraklius mengatakan kalau gitu tangkap orang-orang Yahudi. Ya, mau dihukum mati karena mereka akan menaklukkan kerajaanku. Pada saat pasukannya lagi nangkap-nangkapin Yahudi, ada satu orang Arab tertangkap. Maka diperiksa, ternyata dia khitan juga. Gitu. Lalu dilapor kepada Heraklius, ini ada juga ini, orang Arab juga khitan. Bukan cuma orang Yahudi. Gitu kan. Maka kata Heraklius, kalau gitu tanya orang-orang Arab ini dari Jazirah Arab, kalau ada yang lewat ke negeri Syam ini, tahan mereka. Kebetulan kafilah dagangnya Abu Sufyan lagi jalan. Lewat, ditahanlah Abu Sufyan dengan prajurit atau orang-orangnya. Lalu kemudian Heraklius suruh penterjemahnya bilang, katakan saya akan tanya hal yang penting, jawab jujur. Kalau dia bohong, maka saya akan membunuhnya. Gitu kan? Lalu seluruh orang-orang Quraisy yang tangan-tangan kanannya Abu Sufyan disuruh tinggal di belakangnya. Lalu ditanyalah pertanyaan yang masyhur. Ya. Telah datang kepada kalian seseorang Rasul, betul atau tidak? Betul. Siapa dia? Bagaimana kedudukannya? Oh, dia orang mulia di sisi kami. Punya nasab yang baik. Abu Sufyan jawab jujur. Kata Abu Sufyan, semua pertanyaannya aku jawab dengan jujur. Dan aku berusaha mencari celah kesalahan, tidak temukan. Gitu kan. Karena Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir. Terus saja ditanya, sampai akhirnya ditanyakan, ya, apakah ada kakek-kakeknya itu yang mengaku juga sebagai nabi, sebagai raja? Tidak pernah. Apakah dia pernah bohong? Enggak pernah. Bagaimana yang pengikutnya siapa? Orang-orang susah. Ya. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Dia sudah keluar dari kota kami, dari Mekah, sekarang di Madinah. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan antara kami sama mereka, sama dia. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Herakl, kata Abu Sufyan, dia menang sekali, kami menang sekali. Maksudnya kalah Nabi SAW dan menang muslimin di perang Badar, di perang Uhud kami menang. Maka terus saja ditanya, lalu ditanya apa yang didakwakan? Kami disuruh menyembah Allah, tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh sembah berhala, silaturahim, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk. Gini-gini disebutkan semua ajarannya. Ringkas dari pertemuan yang panjang itu, maka Herakl mengatakan, sampaikan kepada orang ini baik-baik. Kalau betul apa yang dia ucapkan, maka pasti orang itu akan menguasai apa yang ada di bawah dua kakiku ini. Artinya kerajaan akan dikuasai oleh dia. Ya. Maka Abu Sufyan pun bilang, saya kaget pada saat itu, dan itu pertama sekali tersentuh Islam dalam hatinya. Kenapa kok sampai Herakl pun ya seperti itu keadaannya? Artinya sampai kagum dengan Nabi SAW. Ya. Lalu kata Herakl, sampaikan ke orang ini, tunjuk Abu Sufyan, kalau saya ada sebelahnya orang itu, saya akan cuci kakinya, dan saya akan ya memuliakan air hasil cucian kakinya itu. Ya, karena dia seorang nabi. Maka Abu Sufyan pun keluar. Begitu Abu Sufyan keluar, utusan Nabi SAW datang, bawa surat kepada Heraklius, Raja Romawi, Kaisar Romawi yang terhormat dari Muhammad Rasulullah SAW, utusan Allah. Saya mengajak kamu masuk Islam, dan kalau kamu masuk Islam kau akan dapat double pahala. Ya, banyak pahala yang kau dapatkan. Dan seluruh petani-petanimu juga akan kau dapat pahala. Maksudnya masyarakatmu, karena mayoritas penduduk Romawi itu petani. Dan kalau kau tidak mau, maka kau akan menanggung dosa-dosa mereka. Maka Herakl langsung ambil surat itu. Dengan gemetaran, dia juga seorang pendeta, dia kumpulin semua pastor-pasturnya, pendeta-pendeta, lalu dia katakan, tutup ruangan, dia mengatakan, kalian sudah tahu dalam Injil ada Nabi terakhir akan keluar, dan disebutkan ciri-cirinya, namanya dari Jazirah Arab. Sekarang ada orang yang mengutus surat ini, orangnya. Dan kalian lihat sendiri bagaimana salah satu dari orang Mekah, Abu Sufyan, saya tanyakan dan jawabannya sudah kalian dengar semua. Maka saya mengajak kalian untuk mengimani, ini kesempatan. Mereka bilang kami tidak mau beriman, kalau dia dari turunan Arab, kami berharap dari turunan Bani Israel. Gitu kan?
Maka Herakl mengatakan, kalau begitu harusnya kalian memberikan kesempatan dakwanya sampai. Kalau memang tidak mau, mereka juga tidak mau. Maka Herakl pun akhirnya bersembunyi, ya, membiarkan para pasukan keluar, lalu membisikkan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, bilang, bagaimana cara masuk Islam? Kata sahabat itu, engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Maka Herakl syahadat waktu itu. Dia sempat syahadat, kemudian setelah itu dia mengatakan, aku akan menyembunyikan ini, sampaikan kepada Nabi SAW kalau aku sudah masuk Islam dan aku bersama beliau. Waktu utusan Nabi SAW pulang ke Madinah menyampaikan itu, kata Nabi SAW, dia telah bohong. Dia sebenarnya sudah meninggalkan Islam, sudah syahadat karena takut jabatannya hilang. Maka dia pun memasukkan kertas itu, ya, kertas utusan Nabi SAW, kemudian taruh dadanya, lalu kemudian dia mengatakan, ya, kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang kalian yakini? Mereka mengatakan Isa tetap anak Tuhan. Kami nggak mau mengatakan seperti dikatakan oleh orang itu. Kata Herakl, saya cuma mau menguji iman kalian. Kalau kalian betul tetap pertahankan ajaran Isa, bagus. Kalau tidak, maka tentu saja saya ragu dengan kalian. Maka akhirnya dia tetap dengan agamanya, dan terjadilah perang Mu'tah dipimpin oleh Zaid bin Harithah karena Nabi SAW tahu pengkhianatan Herakl ini, dan terjadi juga penyerangan yang kedua dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan ada pelajaran penting teman-teman sekalian di sini. Pada saat itu, pada saat pasukan ini diutus, sempat simpang siur karena Nabi SAW meninggal dan pasukan masih belum jauh dari Madinah. Sempat ada beberapa sahabat yang melobi Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pasukan Usama kita tunda jalan? Anda sakit keras. Kata Nabi SAW, biarkan pasukan Usama pergi. Lalu kemudian beliau pingsan. Akhirnya para sahabat bingung ambil keputusan jalan atau tidak ini. Waktu Nabi SAW meninggal, para sahabat masuk ke Madinah kembali dari pasukan, kemudian mereka menunggu konfirmasi. Dipilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Waktu dipilih Abu Bakar jadi khalifah, sebagian sahabat dari Ansar melobi pada saat itu Abu Bakar, ya, melalui Umar bin Khattab, ini kita harus ganti Usama. Karena Usama sangat muda. Sekarang Nabi SAW meninggal, keadaan Madinah lagi kacau balau. Ini bagaimana nih sekarang? Lebih baik kita suruh ganti saja. Jangan Usama menjadi pemimpin. Cari sahabat yang senior, yang lebih mahir dan segala macam. Maka Umar pun mengatakan, baiklah, saya akan bicara sama Abu Bakar. Abu Bakar khalifah, baru diterima. Maka berkatalah Umar, wahai Abu Bakar, Amir Mukminin, dipanggillah pemimpin orang beriman. Engkau tahu bahwasanya Usama masih muda dan Rasulullah SAW mengutus, tapi Rasulullah SAW sekarang meninggal. Kita nggak tahu nih, mungkin beliau bisa mengubah pendapatnya, mungkin mengganti Usama kalau beliau masih hidup. Maka saya berharap dan mengatasnamakan saudara-saudara kita dari Ansar untuk mengganti Usama. Maka kata Umar bin Khattab, terlihat raut wajah Abu Bakar yang berubah dengan sangat luar biasa, marah. Ya, padahal Abu Bakar waktu itu sangat santun dan baik dan sayang sekali sama Umar. Maka terubah raut wajah lalu mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apa kau berani mengubah pimpinan yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW? Demi Allah, kalaupun seandainya aku utus pasukan Usama dan Madinah cuma tinggal aku sendiri saja, dan untuk membela Madinah ini aku tetap akan mempertahankan walaupun sendiri. Suruh Usama jalan. Maka Umar pun akhirnya merasa salah, lalu keluar lalu memarahi orang-orang Ansar sambil mengatakan, sungguh kalian telah membuat Khalifah Rasulullah SAW marah kepadaku gara-gara saran kalian. Gitu kan? Gitu. Maka akhirnya disuruhlah pasukan Usama jalan. Dan uniknya waktu itu, dalam kisah yang disebutkan, Abu Bakar pun datang sendiri, jalan kaki, menuju ke pasukan itu, tidak mau pakai unta. Dan Usama waktu itu lagi di atas untanya bersama dengan pasukan-pasukannya gitu kan, lagi menunggu 3.000 orang ini. Abu Bakar tadi adalah salah satu pasukan itu, tapi karena dipilih jadi khalifah, maka beliau keluar dari pasukan itu. Umar masih dalam pasukan. Maka Abu Bakar pun datang, lalu jalan. Lalu menyuruh pasukan berjalan. Sampai ke titik tentu Abu Bakar ingin lepas gitu. Maka Usama pada saat itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, demi Allah naiklah ke atas unta, biarkan saya yang jalan. Kata Abu Bakar, tidak. Kakiku berdebu dalam kondisi menjalankan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan mengantarmu lebih baik. Maka akhirnya pasukan mulai sadar dan faham bagaimana keputusan Abu Bakar ini sangat tepat. Karena ini bukan hanya sekedar keputusan memimpin pasukan, tapi perintah siapa? Rasulullah SAW. Ini tidak boleh diabaikan walaupun beliau sudah meninggal. Instruksinya begitu, jalankan begitu. Gak mungkin salah, ini pasti wahyu. Maka Abu Bakar pun mengatakan, dan ini juga poin penting teman-teman, kepada Usama, wahai Usama, aku ingin pamit padamu untuk mengizinkan agar engkau mengizinkan Umar tinggal bersamaku di Madinah. Padahal Usama waktu itu di atas untanya, Abu Bakar lagi jalan, dan Abu Bakar waktu itu khalifah dan jauh lebih tua. Karena Usama tetap disuruh oleh Abu Bakar di atas kudanya, dia patuh pada pemimpinnya. Tapi di sini Abu Bakar meminta izin kepada wewenang yang dimiliki oleh Usama. Dikatakan, wahai Usama, aku ingin pamit padamu satu hal. Kata Usama, sebutlah Amir Mukminin. Aku ingin engkau mengizinkan Umar agar tidak ikut dalam pasukanmu ini, karena aku ingin dia mendampingiku di Madinah.
Maka Usama pun mengizinkan, maka Abu Bakar, Umar pun akhirnya tinggal bersama Abu Bakar di Madinah. Lihat bagaimana ya luar biasanya Islam mengatur kepemimpinan itu. Dan akhirnya pasukan tersebut jalan dan akhirnya seperti yang saya katakan tadi, pasukan itu juga diikuti oleh Abdullah bin Umar dan berhasil kembali tanpa ada satupun jadi korban. Dan Abu Bakar akhirnya mengatakan, lihatlah bagaimana aplikasi atau lihatlah bagaimana, bukan perkataan Abu Bakar, maka lihatlah bagaimana aplikasi daripada perintah Nabi SAW mendatangkan kemenangan sebagaimana sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya. Pada saat pasukan datang, maka ghanimah dibagi-bagi pada saat itu. Ya, dibagi-bagi pada saat itu. Dan pada saat dibagi pun, ya, maka Abu Bakar melebihkan Usama sebagai pemimpin. Dan di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, tetap saja Usama bin Zaid dijadikan pemimpin dalam pasukan-pasukan perang. Dan di pasukan perang seringkali disuruh ikut Abdullah bin Umar untuk belajar dari Usama strategi-strategi perang. Dan pernah satu kali pasukan balik, kemudian ghanimah lagi dibagi-bagi oleh Umar, lalu diberilah Usama lebih banyak daripada Abdullah. Maka orang-orang datang berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kayaknya si Usama ini tidak lebih tua dari kamu. Artinya Umar Usama sebaya. Dan engkau dikenal, Abdullah bin Umar ulamanya sahabat, dikenal banyak merawi hadis yang Usama tidak rawi. Kenapa ayahmu melebihkannya dari dirimu? Bagaimana kami memahami ini? Maka Abdullah bin Umar datang mengatakan kepada ayahnya, wahai Amir Mu'minin, ayahku, Anda telah melebihkan Usama dariku, sementara Usama tidak lebih umurnya dan juga tidak lebih keutamaannya dalam Islam dari aku. Maka kenapa itu? Kata Umar, ya, karena ayahnya Zaid bin Harithah lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada ayahmu. Dan anaknya Usama lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari dirimu. Makanya aku melebihkan dia dari dirimu sendiri. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada anaknya tentang kedudukan orang yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu tentu ditutup dengan meninggalnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, tidak dalam keadaan mati syahid, karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain adalah meninggal dalam kondisi sakit biasa saja kemudian meninggal. Dan salah satu riwayat yang disebutkan dinukil oleh para ahli sejarah adalah perkataan yang disebutkan oleh Al-Makburi. Ia berkata, aku menyaksikan jenazah Usama dan dihadiri oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berkata kepada orang-orang yang memikulnya, segeralah kebumikan kekasih Rasulullah SAW sebelum matahari terbit. Ini menandakan dia mati di tengah malam lalu dikuburkan juga pada malam itu. Ini bagian daripada syarat kita teman-teman sekalian, bagaimana ya dalam Islam kalau ada jenazah sebagaimana sabda Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Baik, kita masuk sekarang teman-teman ke poin-poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah manaqibnya atau keutamaan Usama itu sendiri. Yang paling pertama yang bisa diambil adalah beliau sahabat Nabi. Walaupun masih muda umurnya, dan kita sudah sebutkan definisi sahabat adalah melihat Nabi SAW dengan mata kepala, kemudian beriman dengan beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu. Dan ini sebuah kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan di bahasan jilid pertama buku kita tentang keutamaan para sahabat. Yang kedua, keutamaan dia adalah diberikan julukan kekasih Nabi SAW dan mencintai Usama dijadikan bagian daripada ibadah seorang muslim. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yang kata Nabi SAW, man kana yuhibbullah azza wa jalla wa rasulahu falyuhib Usama. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia harus mencintai Usama. Berarti secara umum global, siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya, mengaku Muslim, dia wajib mencintai Usama. Dan insya Allah kita jadikan bahasan kita pada hari ini termasuk bentuk cinta kita kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena kita sedang mengorek dan membahas histori tentang kehidupan beliau untuk diambil pelajaran-pelajaran darinya. Kemudian juga yang ketiga adalah dia lahir dari dua orang tua yang mulia, kekasih Nabi SAW, Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Ummu Aiman adalah ibu yang telah merawat Nabi SAW dan Nabi mencintainya. Serta juga Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat gembira dengan kelahirannya. Sampai para sahabat menggambarkan serihnya atau berseri-serihnya wajah Nabi SAW. Yang keempat, Nabi SAW telah memilih dia untuk menjadi pemimpin perang. Dan itu adalah sebuah instruksi wahyu yang ini menandakan di dalam pasukannya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Ini menandakan kedudukan Usama itu sendiri. Yang kelima, Nabi SAW menikahkan dia dengan Fatimah binti Qais. Yang tadi kita sudah sebutkan salah satu tokoh wanita Quraisy yang masyhur dengan kecantikan dan kedudukannya. Dan bagaimana imannya juga Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana beliau tidak melihat fisik, tapi melihat perintah Rasulullah SAW, dan beliau sendiri mengatakan, aku justru dimuliakan dengan pernikahan bersama Usama ibn Zaid.
Yang keenam, banyaknya doa yang selalu diucapkan oleh Nabi SAW kepada Usama. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi minimal 2 riwayat. Riwayat tentang Nabi SAW mengatakan, ya Allah aku mencintainya maka cintailah ia. Dan ini berarti Nabi SAW berdoa secara khusus agar Allah mencintai Usama. Dan yang kedua adalah pada saat pasukannya akan berangkat dan Nabi SAW sakit keras, maka Nabi SAW pun memegang tangannya dan meletakkan di tangan Usama sambil mendoakan agar mendapatkan kemenangan. Yang ketujuh, dia sangat berbakti pada kedua orang tuanya dan sudah kita jelaskan tadi salah satu bentuk baktinya selalu mendampingi ayahnya dimanapun dia berada dan tidak pernah menolak instruksinya. Sementara masalah ibunya Ummu Aiman sudah kita jelaskan tadi tentang penebasan pohon kurma yang sangat mahal. 1.000 dirham hanya untuk membuat ibunya memetik langsung, ya, secara langsung buah kurma dan mengambil sari serbuk kurma dari pucuknya. Juga teman-teman sekalian yang ke-8 adalah dia telah mengikuti seluruh peperangan Nabi SAW kecuali Badr dan Uhud karena masih kecil. Ya, dan beliau termasuk salah satu dari 100 orang sahabat yang sempat bertahan bersama Nabi SAW ya, di perang Hunain. Dan ini punya kedudukan tersendiri di dalam agama Islam. Baik itu manakibnya saya poin-poinkan dan sudah kita bahas tadi tentang masalah manakib ini. Sekarang kita masuk ke penutupan bahasan kita teman-teman dan hal yang paling penting yang harus kita ambil yaitu pelajaran-pelajaran ad-durus wal ibar. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kedudukan mencintai Nabi SAW dalam Islam dan mencintai Nabi SAW adalah bagian daripada agama dan keimanan. Begitu pula salah satu cabangnya adalah mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah Usama. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sudah katakan tadi, juga ada beberapa sahabat Nabi yang lain, di antaranya Mu'adz bin Jabal, yang kata Nabi SAW pernah naik satu tunggangan bersama Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, inni uhibbuk, aku mencintaimu hai Mu'adz, maka saya sarankan jangan kamu tinggalkan setiap habis sholat membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah tolonglah aku agar selalu ya memperindah ibadah untukmu. Ya. Aku selalu berzikir, bersyukur dan memperindah ibadah untukmu. Ini perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz, inni uhibbuk, aku mencintai. Berarti mencintai juga Mu'adz bagian daripada ibadah itu. Juga Nabi SAW pernah menggendong Julaibib, salah satu sahabat Nabi yang mulia yang badannya sangat kecil tapi terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Dan di sekitarnya ada 6 atau 7 korban orang-orang Quraisy yang berhasil dibunuh olehnya. Lalu Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan dan meneteskan air mata, Julaibib bagian dariku dan aku bagian darinya. Berarti ada penyebutan tentang masalah itu. Ya. Kemudian juga tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu datang. Jadi Nabi SAW ini sangat lembut dengan para teman-temannya. Percaya dengan mereka dan sangat baik dengan mereka. Sampai-sampai Amr bin As ini menganggap dia orang yang paling dicintai. Saking baiknya Nabi SAW. Sampai akhirnya Amr bin As datang di depan para sahabat. Lagi di masjid, lagi ngumpul semua. Lalu berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Dengan tujuan Nabi bilang dia, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah di depan orang semua. Ya. Maka Amr bin As mengatakan, bukan ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Gitu kan? Kata Nabi SAW, Abuha, ayahnya, Abu Bakar. Amr bin As tanya, lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Lalu siapa ya Rasulullah? Uthman. Lalu siapa ya Rasulullah? Ali. Lalu siapa ya Rasulullah? Talha, Zubair. Disebut semua 10 orang yang masuk surga. Setelah itu baru datang ke nomor 11 atau 12 Amr bin As. Gitu kan? Tapi di sini ada orang-orang yang Nabi SAW sebutkan. Dicintai oleh Nabi SAW. Dan bentuk cinta teman-teman sekalian termasuk adalah dengan cara mempelajari histori mereka. Sehingga kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita juga. Dan mencintai Nabi SAW ini teman-teman sekalian, dan perintah untuk mencintai, mentaati beliau dalam Al-Quran ada 40 kali diulangi dalam Al-Quran. Di antaranya surah An-Nur, atau maaf, surah Al-Imran, surah nomor 331, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakanlah, kalau kalian ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti memang ada cara mencintai Nabi SAW ya, dan perintah dalam Al-Quran. Jadi selain mencintai orang-orang yang beliau cintai tadi, juga kita disuruh untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 54, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti'uhu tahtadu.
Kalau kalian mengikutinya, mengikuti Nabi SAW, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kata sebagian ulama tafsir, mengikutinya dengan mencintainya. Mencintai perintahnya, mencintai ya, larangannya, sehingga kita betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah cinta kepada Nabi SAW ini. Ya, seperti misalnya juga dalam surah An-Nur ayat 56, tadi ayat 54, ini ayat 56-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atiiur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul itu agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Ya. Juga kalau dalam hadis cukup banyak, di antaranya adalah hadis yang mulia, kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Jadi kalau tadi sahabat-sahabatnya, di antara kita juga ada yang bisa dicintai oleh Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat nanti tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dikatakan wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamati, dan orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya dariku pada hari kiamat as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Ya. Orang-orang yang suka ribut, ya. Orang-orang yang menipu, mengatur tipu daya segala macam perusakan, dan orang yang mutafaihikun. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, alimna sarsarun dan mutasaddiqu wal mutasyaddiqun. Kami sudah faham orang yang suka buat keributan dan menipu-nipu, ya, dan seterusnya, ini sifat-sifat buruk. Famal mutafaihikun, maka apa yang dimaksud dengan mutafaihikun? Kata beliau, al mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ya. Jadi sini saksi bahasan kita adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang mulia. Hadis ini juga hadis sahih. Kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 orang yang mendapatkan kenikmatan iman itu, kelezatannya. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun itu. Berarti mencintai Allah dan Rasulnya di sini adalah bagian yang bisa mendatangkan kenikmatan keimanan. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang yang mencintai orang lain karena Allah. Dia betul-betul mengingatkan karena Allah, dia mendukung karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdhafa finnar. Yang ketiga yang bisa mendapatkan kenikmatan iman adalah kelezatan iman, orang yang telah masuk Islam kemudian dia tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau kalau dilemparkan ke dalam api. Atau dia benci sekali dengan kekufuran itu. Tapi saksi bahasan kita adalah golongan yang pertama. Ada yang lebih penting lagi dari itu, teman-teman. Maksudnya hadis ini semua bagus, tapi ada hadis yang mulia sekali. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku sangat gembira dengan hadis ini. Yaitu datangnya seseorang menanyakan kepada Nabi SAW mengatakan, ya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Maka Nabi SAW balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, orang itu berkata, ma'adattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah. Aku tidak pernah persiapkan untuk kiamat dengan banyak solat, banyak puasa dan banyak sedekah. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya pada saat aku terima satu perintah, aku pahami satu larangan, aku betul-betul kerjakan setulus hati karena cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, qal anta ma'aman ahbabta. Hadis sahih riwayat Muslim, Bukhari dan Tirmidzi. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, ya, sesungguhnya aku sangat senang. Tidak ada aku senangnya mengalahkan dengan mendengarkan hadis ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena sesungguhnya fa inni uhibbun nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku sangat gembira karena aku sangat mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap, ya, dengan cintaku itu pada mereka, ya, aku akan bersama mereka nanti di akhirat di surga, walaupun aku belum mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Ya, berarti mencintai Nabi SAW ini bagian daripada ibadah dan keselamatan, baik dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau ataupun mencintai siapa yang orang-orang beliau cintai. Ya, ini sekaligus juga tentu teman-teman sekalian meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengatakan menisbatkan diri pada Islam dengan mencaci maki Aisyah, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Bagaimana bisa? Gitu kan? Berarti mereka membenci siapa yang dicintai oleh Nabi SAW, dan yang dicintai oleh Nabi SAW berarti dicintai oleh Allah. Berarti mereka membenci sampai, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pelajaran pertama tentang pentingnya dan kedudukan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua teman-teman, pentingnya mendidik anak dalam Islam dan keimanan, ya. Dan ini juga bahasan yang tidak kalah penting. Setiap orang di antara kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengerikan kepada dia anak, ya. Walaupun teman-teman Masya Allah yang sudah berumah tangga mungkin punya keturunan, dia minta lagi keturunan lebih banyak. Kalau dia belum mempunyai keturunan, dia minta sama Allah SWT minta keturunan. Kalau dia belum menikah, dia minta Allah karuniakan dia pasangan yang baik agar punya keturunan. Itu bagian daripada sabda Nabi SAW. Kata beliau, La yada' ahadukum talabal walad, fa inna rajula idha mata wa laysa lahu walad inkata ismuhu. Jangan kalian pernah berhenti berdoa agar dikaruniai anak. Karena seseorang kalau meninggal tanpa memiliki anak, maka terputuslah lanjutan namanya. Ya, terputuslah lanjutan namanya. Dan Nabi SAW sangat menekankan kepada kita untuk mencari pasangan yang baik agar keturunan kita jadi baik. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur dari Ibnu Majah, "Takhayyalu linutafikum, fankihul akfa'a wankihu ilaihim." Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Ya, istri kalian itu harus dicari benar-benar rahim yang benar, rahim yang suci, tumbuh dari harta yang halal. Orang tuanya si perempuan itu pun harus orang baik-baik karena dia makan dari harta orang tuanya. Sumbernya harus benar karena rahim sperma yang dimasukkan di sana harus di tempat yang suci, gitu kan? Kalau orangnya tampan bersih tapi maaf dilempar ke tempat kotoran, maka tetap bau badannya. Tapi kalau di tempat yang benar, kantong yang benar, maka akan baik. Makanya Nabi bilang, jeli, pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Maka nikahlah dengan orang yang sepadan, seagama, ya, sefaham. Ini semua dibahasakan oleh Nabi SAW. Menikahlah dari mereka dan terimalah juga lamaran mereka. Juga kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum fa innal araka dassas. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian karena itu sangat berpengaruh pada keturunan. Ya, jadi ini sangat berpengaruh. Kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Karena Usama bin Zaid ya, dipilih oleh Nabi SAW agar Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman orang termasuk yang pertama beriman pada Nabi SAW. Dan ini rahimnya sangat suci. Hidup dari nafkah Nabi SAW. Tidur bersama Nabi SAW di rumah. Ya, makan, minum, tidur bersama Nabi SAW. Dan beriman pada Nabi SAW. Terbina betul. Maka rahim seperti ini yang paling cocok. Walaupun secara fisik dia punya kekurangan. Artinya berkulit hitam dari Ethiopia. Dan ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi wala amatun saudaun kharma dzatu din khair. Ya, seorang wanita berkulit hitam budak, ya, kharma enggak ada pemisah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu. Jelek sekali, gitu kan? Tapi kata Nabi SAW beragama jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Jadi ikhwah di sini tidak boleh terlalu rewel, ya. Harus begini tinggi, putih, cantik, nanti di surga ada bidadari. Ya. Dan kita juga dianjurkan sekali agar memiliki keturunan yang baik, walaupun belum menikah, dianjurkan sekali berdoa. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Doa ini dalam surah Al-Furqan, ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah dan karuniakan buat kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, yang selalu menyejukkan mata kami. Kami kalau lihat, suka melihat fisik mereka, akhlak mereka, ya, perilaku-perilaku mereka, itu yang diminta kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman, orang yang bertakwa. Artinya level iman kami pun tambah ya Allah sampai kami memimpin orang-orang beriman. Ini doa teman-teman dibaca bagi orang yang punya keturunan atau orang belum punya keturunan kata ulama. Termasuk orang yang masih bujang dan gadis memang harus minta doa ini. Jadi ada anjuran untuk meminta keturunan yang baik. Dan kalau keturunan kita baik teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita karunia, mereka akan ikut dengan kita nanti. Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang telah beriman dan diikuti dengan keturunan mereka pun beriman. Karena mereka punya keturunan dan mereka didik dalam keadaan iman. Zaid bin Haritha mendidik Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid dididik juga di tangan Nabi SAW. Sehingga menjadi penerus Nabi SAW dan juga ayahnya. Maka kami akan ikutkan mereka bersama dengan keturunan-keturunan mereka di surga. Dan kami tidak akan meluputkan sedikit pun dari amal yang telah mereka lakukan. Setiap orang tergantung dengan amal yang dia lakukan. Makanya Nabi SAW menyuruh kita, kalau sudah punya pasangan yang baik, Allah karunia begitu, kita memperbanyak keturunan.
Motivasinya banyak sekali untuk orang anak-anak soleh sehingga bisa jadi generasi emas Islam. Para mujahidin, para ilmuwan, para orang-orang, para da'i yang menyebarkan agama. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-wadud fa inni mukathirum bikum. Hadis sahih riwayat Ahmad Ibn Hibban. Menikahlah kalian dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku nanti. Dalam riwayat lain dikatakan, tazawwaju fa inni mukathirum bikum umam. Menikahlah kalian segera, karena aku bangga dengan jumlah umat yang banyak. Wala takunu ka rahbaniyan nasara. Hadis sahih diriwayatkan Baihaqi. Menikahlah kalian segera karena aku bangga dengan jumlah umatku, dan jangan kalian ikuti jejaknya, atau jangan kalian menjadi seperti para pendeta Nasrani. Yang mereka ada yang berprinsip tidak perlu menikah sehingga tidak punya keturunan. Jangan sampai kalian faham agama justru kalian jauhi pernikahan tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang masalah tidak boleh kalaupun sudah punya keturunan lalu kita membunuh keturunan tersebut karena takut miskin. Ada orang susah sekali punya keturunan, mereka sampai membayar sekian banyak. Tapi ada juga orang ini harusnya dia mendekatkan diri dengan Allah SWT. Ada juga orang tidak dikaruniai anak banyak tapi dia tidak urus, tidak dirawat, malah dibengkalikan atau bahkan sampai dibunuh. Allah melarang semua itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-An'am, surah Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Ya, jangan pernah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Dalam surah Al-An'am juga surah nomor 6 ayat 151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan pernah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kalau Isra tadi 31 Allah bilang kami beri rezeki mereka dan kalian. Anakmu kami beri rezeki dan kamu juga kami beri rezeki. Surah Al-An'am Allah mengatakan kami beri rezeki kamu dan keturunanmu. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah Allah memastikan di dua ayat ini kalau dua belah pihak akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak perlu takut memiliki keturunan yang banyak. Yang ketiga tentu di ini juga ada hak-hak pendidikan anak ya, dan ini saya tidak bahas karena panjangnya bahasan. Dan ini juga mungkin ada waktu tersendiri dalam membahas masalah pendidikan anak. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, perlunya memiliki keturunan dan tidak boleh lepas keturunan tersebut dari pendidikan-pendidikan agama. Kayak pernah saya ingatkan, hadirkan di majelis ilmu, dengarkan ceramah-ceramah, bawa ke rumah anak yatim, didik mereka bersedekah pada saat ada kotak amal dan seterusnya. Ini penting sekali agar mereka betul-betul menjadi generasi yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya seseorang itu menguasai bidangnya. Dan penguasaan bidang ini adalah bagian daripada agama. Disebutkan dalam sebuah hadis Abu Dawud, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW bersabda hadis sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia berbuat satu perbuatan maka dia menguasainya. Saya akan bacakan beberapa statement teman-teman sekalian yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Ya. Di antaranya adalah kita harus memahami bagaimana Islam mengajarkan kepada kita harusnya seorang muslim harus memahami dia disuruh dalam Islam untuk menguasai bidang-bidang apapun itu sifatnya. Dan dia tidak harus terikat dengan satu bidang. Tapi kalau dia menguasai bidang, kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia usahakan menguasainya. Dan ini bagian daripada ibadah. Bahkan dikatakan Allah tadi dalam hadis Abu Dawud suka sekali dengan hamba yang menguasai bidangnya. Allah SWT menyuruh kita untuk menyebar di muka bumi dan menguasai banyak bidang. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Ya, makanya Usama bin Zaid ayahnya difokuskan oleh Nabi SAW menguasai bidang kepemimpinan perang, maka anaknya pun ikut dengan ayahnya dan menguasai sampai Nabi SAW tunjuk dia menjadi pemimpin perang. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq, Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan kebaikan-kebaikan dari rezeki. Katakanlah itu adalah untuk orang-orang beriman di dunia dan juga hanya untuk mereka di akhirat nanti. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq adalah diantaranya mihnah, penguasaan ya bidang-bidang yang mendatangkan rezeki itu sendiri. Ya, sehingga akhirnya dia bisa punya nama harum di masyarakat karena dia menguasai bidangnya.
Juga kita tahu Allah SWT berfirman dalam surah Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalau selesai mengerjakan salat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Makna karunia adalah menguasai pekerjaan sehingga mendatangkan rezeki. Jadi namanya jadi harum. Jadi sekarang termasuk mengejar pendidikan-pendidikan, titel akademik, yang menguasai bidang-bidang. Ini semua bagian daripada ibadah. Dan teman-teman, kita dianjurkan dalam Islam untuk lebih meningkatkan lagi masalah itu dengan memiliki hasil karya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada sesuatu yang paling berkah, yang paling baik seseorang itu memakan hasilnya dari apa ya, dia kerjakan dari hasil tangannya sendiri, artinya keterampilannya. Jadi Islam tidak mengenal istilah malas, ya, istilah tidak bisa, ya, tidak faham, belajar, ya, belajar sehingga kita bisa menguasai. Dan kalau kita sudah menguasai satu bidang, bisa kita fokus untuk mengembangkan bidang tersebut. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu, ya. Kemudian juga Idris alaihissalam disebutkan bahwasanya seorang tukang jahit dan beliau hidup dari hasil itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari, seseorang di antara, saya langsung terjemahkan saja karena ini tulisan dalam bahasa Arab. Seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan tali kemudian dia pergi ke gunung, dari riwayat lain dikatakan dia pergi ke hutan, lalu mengumpulkan ranting-ranting kering dan dia pikul di pundaknya lalu dia jual di pasar sehingga dia bisa hidup mulia dengan hasilnya, lebih baik daripada dia mengemis dengan orang, diberi atau tidak diberi. Jadi penguasaan bidang spesialis ini sangat baik dan dalam agama diperintahkan itu. Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, kalau kana ashabi Rasulullah SAW yasjaruna fi bahrir Rum. Kalau para sahabat Nabi, saking mereka ingin menguasai bidang-bidang keterampilan-keterampilan dan mereka juga ingin mendapatkan rezeki yang halal sehingga mereka mulia, mereka sampai bisnis di laut-laut Romawi. Dan Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi." Kuasai keterampilan-keterampilan yang kalian mampu jangkau karena kalian akan membutuhkan itu. Aisyah juga mengatakan radhiyallahu anha bahwasanya kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjar Quraisy hatta yadkhala fil imarah. Kalau Abu Bakar adalah orang pedagang Quraisy yang paling ulung sampai dia masuk ke kancah politik atau pemerintahan baru dia tinggalkan. Juga Abu Darda radhiyallahu anhu menjual makanan sambil menyalakan api sampai asap dari panci masakannya itu, karena beliau jual makanan itu menimpa asap hitam itu ke jenggotnya dan membuatnya berubah baunya. Seseorang tabi'in yang bernama Qais bin Asim menasihati anak-anaknya sebelum meninggal mengatakan, "Alaikum bil mal wastina'ah." Kalian harus menguasai, kalian harus mencari rezeki-rezeki, harta-harta yang baik dan mengelolanya dengan baik. Fa inna mambahatul karim, karena itu adalah sesuatu pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan menyelamatkan dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa innaha akhiru kasbati rajul, karena itu adalah cara terakhir sekali kalau sudah tidak ada lagi cara untuk makan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak sengaja mencari harta yang baik, harta yang halal, ya. Dikatakan la khaira fi man la yatlubul mal yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia bisa lunasi utang-utangnya, wa yasunu bihi irdhah, dan dia memuliakan namanya atau kehormatannya, wa yaqdi bihi zimamah, dan dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hariannya, wa im mata, kalaupun dia sampai mati, tarakahu mirathan liman ba'dah, dia bisa meninggalkan sebagai warisan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dahhak bin Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin. Dahhak berkata, ada dua, salatu fi jawfil lail, tidak pernah meninggalkan salat di malam hari tahajud, wa izzuhu, dan kemuliaannya juga istighna'u anin nas, dia tidak bergantung pada orang lain, artinya dia punya keterampilan yang dia bisa andalkan sehingga namanya jadi harum. Sesungguhnya teman-teman sekalian, Umar bin Khattab juga pernah berkata dalam riwayat yang lain, maksabatu fi di'anah khairum min su'alin nas, engkau memiliki pendapatan dengan susah payah walaupun sedikit lebih baik daripada engkau mengemis dengan orang-orang. Luqman Hakim ini Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman, seorang yang soleh sebelum kita dulu. Karena saking solehnya sampai wasiat-wasiatnya ditulis dalam Al-Quran. Di antara yang pernah diwasiatkan, tapi ini bukan dalam Al-Quran, dalam riwayat disebutkan, dia pernah wasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, istagni bil kasbil halal,
wahai anakku, selalu cari rezeki dan pendapatan yang halal, tentu dengan keterampilan yang dikuasai. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang tidak menguasai satu keterampilan atau tidak mencari rezeki halal kecuali akan ditimpa salah satu dari 3 kehinaan. Yang pertama, riqqatu fi dinihi. Agamanya akan lemah. Kalau dia tidak punya keterampilan, dia nggak punya pendapatan, tidak punya profesi, tidak punya apalah yang bisa dijadikan sebagai sebuah andalan, nama baik, maka akan lemah agamanya. Kemudian yang kedua, da'fu fi aklihi, atau akalnya akan jadi lemah. Makna akalnya lemah, kata sebagian ulama menanggapi statement ini adalah mereka jadi tidak punya ide, tidak ada keterampilannya, tidak pernah belajar, tidak pernah ikut kursus-kursus, tidak pernah ikut kuliah, tidak pernah sekolah, akhirnya membuat dia tidak bisa punya ide, tidak punya pengalaman. Lemah akalnya. Au waha'u fi muru'atihi, atau dihina di kehormatannya, gitu kan. Jadi tidak ada lagi punya kemuliaan. Wa adzam min hadza, dan lebih parah daripada itu, istighfafun nasu bihi, manusia akan meninggalkannya. Nabi SAW beristi'adzah dari dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kefakiran, dari kekurangan, dan dari kehinaan. Jadi Nabi SAW suruh kita untuk itu bagian daripada agama. Makanya menguasai bidang ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW juga pernah dalam sebuah riwayat yang mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena dia seburuk-buruk keadaan. Artinya kata ulama hadits adalah bagaimana Nabi SAW berlindung agar jangan sampai menjadi susah sehingga mengemis sama orang dan tidak dapat pun akhirnya kelaparan dan bisa menjual agama untuk itu. Dalam riwayat yang lain juga hadis sahih Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan putus asa. Ajiz ini menganggap tidak mampu. Jadi dia selalu menganggap dirinya tidak bisa, tidak mampu, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tidak mau mengasah dan mengeluarkan potensi dirinya. Wal jubni wal bukhul, jauhkan juga aku dari sifat pengecut dan bakhil, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan terlilit utang juga dikuasai oleh orang-orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam statement yang lain, inni la ala rajula fayujibni syaklah. Saya pernah melihat orang-orang lalu saya kagum dengan penampilannya. Falam faida sa'altu anhu faqil. Kalau aku tanya tentang keadaannya dan ada yang menjawab la amalalah, orang ini pengangguran, sakata min aini, maka otomatis dia jadi jatuh di pandangan mataku. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Juga Nabi SAW pernah menemukan ada orang-orang lagi duduk di masjid, kemudian ditanya oleh Nabi SAW pada saat selesai sholat Jumat, ya kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Nabi SAW menghardik mereka sambil mengatakan, janganlah seseorang dari kalian duduk di masjid lalu berharap rezekinya turun. Sementara dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku rezeki. Sementara dia tahu langit tidak pernah menurunkan emas ataupun perak. Ya. Maaf, ini perkataan Umar bin Khattab, bukan sebuah hadis. Perkataan Umar bin Khattab kepada beberapa orang yang duduk di masjid. Juga Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, pernah melewati sebuah majlis di Masjid Haram Mekah. Kemudian ditanya, "Ma yujlisukum?" Apa yang buat kalian nongkrong-nongkrong di sini? Qulna ma nasna. Maka mereka menjawab, kami tidak tahu mau buat apa. Kata Sufyan ats-Tsauri, "Utlubu min fadlillah." Keluar cari karunia-Nya Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi orang-orang yang membebani kaum muslimin. Dan sekian banyak teman-teman sekalian statement yang berhubungan dengan hal-hal yang mirip seperti ini. Jadi di sini salah satu yang kita ambil pelajaran poin ketiga adalah bagaimana Usama bin Zaid menguasai bidangnya sehingga walaupun muda 17 tahun tadi ya diangkat oleh Nabi SAW, ada riwayat yang mengatakan 20 tahun sebagai pemimpin perang, padahal di pasukan ada orang lebih terampil dengan dia. Dan ini menandakan teman-teman dalam Islam tidak dilihat umur itu, tapi yang penting bagaimana dia menguasai bidangnya. Yang pelajaran selanjutnya teman-teman sekalian, ya, pelajaran yang keempat adalah bagaimana pentingnya seseorang patuh dengan pemimpinnya. Dan ini adalah hal yang sangat mendasar, baik itu pemimpin dalam sholat, seperti imam. Ya, kita tahu dalam sholat kita nggak boleh melanggar imam. Siapa yang melanggar imam maka dia otomatis batal sholatnya. Imamnya masih rukuk, dia nggak boleh berdiri. Dia berdiri ya batal sholatnya. Disuruh patuh, itu pemimpin. Kemudian juga pemimpin dalam safar, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sedang safar 2 atau 3 orang, jangan kalian safar kecuali kalian pilih salah satu jadi pemimpinnya dan harus patuh. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang pulang-pulang. Dalam pasukan perang, Nabi SAW selalu wasiatkan taat pada pemimpin kalian. Ya, sampai jelas para sahabat pun melakukan itu, seperti kasus Umar bin Khattab dengan Amr bin As yang pernah saya ceritakan. Sampai beliau sangat patuh sekali dengan Amr, padahal Amr ini baru 3 bulan masuk Islam, gitu kan. Kemudian juga bagaimana Abu Bakar mengajarkan kepada Umar bin Khattab tentang wajibnya patuh pada Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal, dan itu pemimpin kita.
Maka wajib patuh dan Usama tetap diutus pada saat itu. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Tapi diantaranya adalah statement yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, harus ada pemimpin di tengah-tengah kalian. Baik itu orang beriman, mukmin ataupun dia orang yang fasik. Orang yang tidak faham agama, tapi dia fasik. Cuma dia memimpin. Kata para orang di sekitarnya, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kami memahami masalah itu? Sementara, ya, kalau orang mukmin kami faham, tapi kalau orang fasik bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, dengannya tetap jalan-jalan akan aman, tetap pendapatan negara akan didatangkan dan tetap musuh akan dihadapi. Artinya saking pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam. Saya ringkaskan teman-teman. Yang kelima adalah keutamaan bakti kepada kedua orang tua. Ini sudah sering kita bahas, tapi ada sebuah kisah yang saya ingin tambahkan di sini. Ada seorang syekh di Saudi berceramah dan saya terkelitik dengan ceramah itu ya. Bagaimana luar biasanya ya ceramah ini. Dia sampaikan ada seseorang dokter di rumah sakit di Saudi menceritakan, dia bilang ada satu orang pasien, kebetulan dia dokter ini spesialis penyakit dalam, dan dia waktu itu di antara pasien yang datang biasanya orang yang darah tinggi, orang yang segala datang kepada dia. Ringkas cerita dikatakan oleh syekhnya ini, datanglah seseorang masuk pasien, dokter ini cerita langsung sama dia dan dia sekarang menyampaikan dalam ceramah, saya pun menerjemahkannya lah. Maka dia bilang, dokter ini heran ada satu anak masuk umurnya sekitar 15 tahun. Anak ini. Dia masuk dengan seorang ibu itu pakai cadar, lalu seperti orang yang akalnya terganggu. Lalu ibu itu datang di sebelahnya sambil duduk di sebelah anak ini. Lalu kemudian ibu itu menarik cadarnya, anak di sebelahnya menutup kembali wajahnya. Dia menarik jilbabnya, dia rapikan lagi. Lalu diludahi mukanya, dia mengusap wajahnya sambil dia tersenyum. Kata dokter ini, saya heran melihat perilaku anak ini. Lalu saya bertanya, siapa orang ini? Dia mengatakan, ini ibuku. Kata anak itu, ini ibuku. Ini kita bahas tentang masalah bakti pada orang tua. Maka kata dia, lalu kenapa ibumu? Ada apa? Dia bilang, ibuku ini hilang akalnya, orang gila. Dia gila, gitu kan? Dan dia sekarang sedang punya masalah. Setelah saya cek, dia lagi darah tinggi. Saya mau ajak berobat dengan Anda. Kata dokter, saya mau tahu kisahnya. Bagaimana kok bisa lahir dari ibu seperti ini? Dia bilang, ayahku orang yang terhormat tadinya. Dan ini kebetulan ibuku salah satu kerabat ayahku. Supaya ibuku ini tidak dianggap remeh oleh orang, ayahku menikahkan anak laki-lakinya, itu ayahku dengan ibuku ini. Maka setelah menikah, baru 1 tahun berjalan pernikahan, ayahku nggak bisa tahan dengan sifat, maaf tanda kutip, gilanya di sini. Dan kebetulan dia hamil karena sempat berhubungan biologis, maka lahirlah aku. Dan semenjak aku berumur 10 tahun, akulah yang mengurus ibuku ini. Maka tiap hari aku bawa dia kemana-mana, dia makan, minum, aku yang urus semuanya. Dari 10 tahun dan sampai sekarang, sudah sekitar 5 atau 6 tahun dia mengurusnya, sudah umur 15-16 tahun. Lalu kemudian dia bilang dalam keadaan seperti itu, lagi bicara sama dokter, ibunya ini mengatakan, wahai anak, kasih aku kentang, dia bilang. Maka anaknya mengeluarkan kentang dari kantongnya, diberikanlah makan kentang, disuapin ibunya. Lalu ibunya memukul wajahnya, meludahi wajahnya. Tapi dia tetap dengan senyum menyambut itu. Kata dokter ini, saya tidak tahan netesin air mata lihat anak ini. Luar biasa. Lalu kata dokternya, bagaimana kau bisa melakukan ini semua? Apakah ibumu kenal kau? Dia bilang, demi Allah ibu saya tidak tahu kalau saya anaknya. Gila dari kecil ini. Tidak sadar. Tapi Tuhan yang telah menciptakanku dan ibuku mengetahui apa yang aku lakukan. Gitu. Akhirnya pada saat itu dokternya bilang, ibu ini masih bicara, yang gila ini masih mengatakan, hai anak, bukankah aku sudah minta diantar ke Mekah? Lalu kemudian kata anaknya, kan hari Kamis ibuku, aku sudah janji hari Kamis. Dia bilang tidak, saya mau pergi sekarang. Lalu dokter tanya lagi, apa kau bawa ibumu ke Mekah? Dia bilang iya. Tidak ada sesuatu yang ibuku minta kecuali pasti aku penuhi. Aku bawa dia ke Mekah dan sudah berulang kali aku bawa dia itu. Kata dokternya, kemudian mereka pun saya kasih resep obat lalu pergi. Begitu pergi aku tutup tempat praktikku karena aku menangis terisak-isak melihat sikap anak ini bisa berbakti pada ibunya sementara ibunya itu orang gila. Dan itu teman-teman saya tidak bahas dalil-dalil tentang birrul walidain karena sudah terlalu sering kita ulangin ini dari bahasan sahabat-sahabat yang sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran adalah keutamaan jihad. Dan ini juga sudah sering kali kita ulangin teman-teman sekalian. Tapi yang jelas ini punya keutamaan dan kita lihat dari pelajaran Usama bin Zaid. Saya tidak baca lagi dalil karena cukup panjang dalilnya. Bagaimana Nabi SAW di akhir hidup beliau. Sudah jelas beliau akan meninggal dunia, beliau masih membentuk pasukan dan mengutus pasukan itu. Dan ini menandakan jihad adalah bagian daripada agama kita. Saya sayangkan sekali di zaman kita sekarang, jihad ini berada di antara dua posisi. Posisi yang pertama, orang yang terlalu berlebihan menganggap kalau bahas jihad berarti ini fundamentalis, ini garis kelas. Sehingga jihad nggak boleh dibahas, kalau perlu dihapus dari buku-buku Islam.
Ini tidak mungkin terjadi. Syariat Allah SWT bagaimana kita hapus? Sehingga akhirnya dianggap itu tidak perlu. Ada juga orang yang terlalu berlebihan, mereka mengatasnamakan jihad tapi salah. Sehingga akhirnya merusak citra jihad. Dengan membunuh diri, dengan segala macam. Merusak citra jihad, membakar, merusak tempat-tempat, menghilangkan keamanan. Sementara visi misi daripada jihad beda. Maka kita harus membahas di garis tengah bagaimana jihad itu sebenarnya punya keutamaan dalam Islam, bagaimana banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Banyak sekali ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman surah nomor 8 ayat 72. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 78. Juga dalam banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah itu. Semuanya memotivasi tentang masalah jihad. Dan mohon maaf saya tidak bahas lagi di sini karena sudah sering kita sebutkan keutamaan jihad ini. Termasuk pada saat saya bahas di awal kajian jilid 3 buku ini, itu ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga sudah pernah kita bahas tentang Zaid bin Harithah yang berjihad yang lalu dan seterusnya. Yang jelas itu punya keutamaan. Yang ketujuh teman-teman sekalian, ya, dan yang ketujuh ini adalah keutamaan kasih sayang dan cinta, dan bagaimana seseorang itu harus mengaplikasikan dalam kehidupannya, baik itu kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan, dan juga orang-orang yang ada sekitarnya yang telah berbuat baik. Nabi SAW mencontohkan itu dengan berbuat baik pada Ummu Aiman yang merupakan ibunya Usama. Tadinya adalah budaknya ibunya, tapi karena ibunya meninggal Aminah, lalu Nabi SAW dirawat oleh Ummu Aiman, lalu beliau menghormatinya dengan cara menikahkannya. Dan ini juga pelajaran. Salah satu perbuatan baik kepada orang yang pernah berbuat baik dengan kita adalah membantunya untuk menikah, membantunya untuk memberikan modal usaha, membantunya untuk sekolah, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari syariat. Dan ini banyak sekali hadis Nabi SAW. Ya. Ar-Ruhama yarhamur Ar-Rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi juga disayangi oleh penyayang. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ini semua pelajaran yang penting. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan Ummu Aiman, menikahkannya dengan Zaid yang tampan dan putih. Kemudian juga karena cintanya sama Zaid sehingga mencintai anak dari keduanya. Dan sekian banyak berhubungan dengan masalah ini tentunya. Kemudian yang ke-8 teman-teman sekalian, ya, pentingnya untuk mensosialisasikan perintah Allah dan Rasulnya walaupun itu tidak disetujui oleh banyak orang. Dan ini yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat mengutus pasukan Usama. Ini pelajaran penting yang diambil juga dari kasus ini. Bagaimana Nabi SAW mengutus Usama, bahkan para sahabat sempat memprotes bagaimana Usama disuruh gantikan supaya tidak menjadi orang yang memimpin perang tapi tetap saja dipilih oleh Abu Bakar, dan ini karena bentuk sosialisasi dari perintah Allah dan Rasulnya. Jadi sampai sekarang pun umat Islam harus melakukan itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ya, maaf, ada 2 poin lagi. Yang ke-9 adalah tidak adanya ta'assub dalam Islam atau rasisme. Dan ini penting sekali. Ya, saya akan sebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang masyhur yang sangat penting berhubungan dengan materi kita. Usikum bitaqwallah was-sam' wa ta'ah. Aku perintahkan kalian selalu bertakwa kepada Allah. Ini sebelum beliau meninggal di Haji Wada. Dan selalu patuh dan mendengar. Wa in abdan habasyian. Walaupun yang mimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia. Fa inna man ya'ish minkum, siapa yang hidup nanti setelah aku meninggal, kita juga ingin dapat wasiat ini. Siapa yang hidup di antara kalian nanti setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan lihat banyak sekali perselisihan di tengah-tengah umatku ini. Fa'alaikum bisunnati, maka caranya untuk selamat berpegang pada sunnahku, wa sunnah khulafa'il mahdiin ar-rasyidin min ba'di, dan berpeganglah pada sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apapun problem kalian, kembalikan kepada kasus-kasus yang terjadi di 4 kehidupan khulafa ini yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguh padanya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan juga bertahan walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan baru yang kalian karang-karang tidak punya perujukan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang dibuat-buat adalah perbuatan baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perbuatan yang dibuat-buat itu tidak punya panduan wahyu maka akan membawa palunya pada kesesatan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ya, izinkan saya menyampaikan ini, saya hanya tambah 2 menit saja insyaallah. Adalah poin penting, poin 10 pelajarannya, pentingnya membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik. Dan ini saya akan sebutkan sebuah atau 2 buah hadis saja. Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, man sana ilaihi ma'rufa falyujazi'hu, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain hendaklah dia membalasnya.
Fa illam yuzi'hu falyuthni alaih. Kalau dia tidak bisa menemukan sesuatu yang membalas yang setimpal, hendaklah dia memuji-muji orang itu. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah. Sesungguhnya kalau dia memujinya maka dia telah berterima kasih padanya. Wa in katamahu faqad kafarah. Dan kalau dia menyembunyikan, dia maka tidak menunjukkan kebaikan pada orang tersebut, maka dia telah kufur. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbaz zur. Dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki atau tidak dia kerjakan, maka seakan-akan dia telah memakai 2 lembar kain dusta atau kebohongan. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.